3 hari berlalu dalam sekejap, dan situasi di Gunung Tianwu tetap sama. Matahari terbit-terbit di timur, dan langit dipenuhi awan merah. Lu Fan berdiri di atas batu besar dan memandang ke cakrawala dengan panorama pemandangan yang indah. Sambil memegang sapu, Lu Fan terus membersihkan jalanan di pedalaman keluarga Huo. Dia tidak menggunakan Gang Qi atau Yuan Qi, dia hanya membersihkan dengan tenang. Di sekelilingnya, ada orang-orang tua yang duduk bersila di atas batu besar berlatih, bernapas masuk dan keluar, menyerap kekuatan langit dan bumi, dan tidak ada yang mengeluarkan suara yang tidak pantas. Ling Yao menyenandungkan sedikit lagu dan membantu Lu Fan di belakangnya. Keduanya bekerja sama dengan gembira. Mereka telah berganti jubah keluarga Huo, dan dari kejauhan, mereka bisa melihat dua sosok, satu emas dan satu abu-abu. Lu Fan menyapu dengan sangat lambat, tetapi dengan sangat anggun, dia sepertinya menyapu lantai sepanjang lintasan khusus. Sejak Lu Fan melihat Yang Mulia Bai Yin menggunakan kekuatan alam semesta beberapa hari yang lalu, Lu Fan diam-diam mempelajari cara menyatukan kekuatan 9 warna langit dan bumi. Meskipun dia hanya membacanya sekali, dia mungkin ingat metode fusi Yang Mulia Hakuin. Lu Fan sekarang sedang bereksperimen di dalam tubuhnya, jadi langkah dan gerakannya mulai mengikuti lintasan tanpa sadar. Saya belum pernah melihat orang dengan pemahaman luar biasa seperti ini. Di kejauhan, di atas batu persegi, dua lelaki tua berdiri. Salah satunya adalah Yang Mulia Bai Yin. Orang lain, yang mengenakan jubah putih, jelas merupakan tetua kelima dari keluarga Huo. Bai Yin memandangi sosok Lu Fan dan melanjutkan setelah hanya 3 hari pemindaian, saya menjadi tenang dan mulai menyadari kebenaran. Saya ingat bahwa saya membutuhkan waktu 3 tahun penuh untuk menenangkan diri. Memang benar bahwa ombak di belakang mendorong ombak di depan. Penatua kelima tersenyum dan berkata anak ini memang bagus. Kultivasinya telah mencapai batas Master Qi abadi. Saya mendengar bahwa dia juga telah berlatih Yang Yan. Tampaknya dia hanyalah langkah terakhir. Sudahkah Anda memeriksanya? Asal-usulnya. Bai Yin berkata saya bertanya, tetapi tidak menemukan apapun. Saya hanya mengetahui dari Huo dan Su bahwa kedua orang ini berasal dari Deat Canyon. Tetua kelima menggelengkan kepalanya dan berkata, kelihatannya tidak seperti itu. Bai Yin tersenyum dan berkata saya juga berpikir itu tidak mungkin. Mungkinkah itu mata-mata yang dikirim oleh keluarga lain? Tetua kelima tertawa keras dan berkata ini bahkan lebih tidak mungkin. Jika keluarga lain bersedia membiarkan orang jenius menjadi mata-mata, saya benar-benar ingin berterima kasih kepada mereka. Bai Yin mengangguk dan berkata lalu dari mana asalnya? Tetua kelima berpikir sejenak dan berkata, apakah kamu masih ingat 2 prajurit yang datang melalui keluarga Huo kita beberapa waktu lalu? Mereka menghabisi anggota keluarga Huo kita dan menculik Huo Yan. Bai Yin mengerutkan kening dan berkata, apakah itu mereka? Apakah kamu melihat pemandangan orang-orang itu sebelum mereka mati dengan jelas? Tetua kelima menggelengkan kepalanya dan berkata kamu juga tahu bahwa orang-orang yang lebih penting dalam keluarga dapat melihat kartu kehidupan dengan lebih jelas. Akan lebih baik bagi orang-orang di bawah untuk melihat bagaimana mereka meninggal. Mungkin mereka hanya dapat melihat mereka adalah seorang pria dan seorang wanita memegang pedang berat. Sosok mereka memang mirip dengan Lu Fan dan pelayan prajuritnya. Bai Yin berkata itu berarti mereka harus menjadi 2 pejuang. Lu Fan ini adalah praktisi Qi yang lengkap, jadi kita harus bisa menghilangkan segala kecurigaan. Tetua kelima tersenyum dan berkata, kamu juga tidak ingin dia menjadi seperti itu, kan? Bai Yin berkata orang jenius sulit didapat, dan orang jenius yang tiada taraf bahkan lebih jarang lagi. Bahkan jika iya, saya menyarankan Anda untuk berpikir 2 kali. Saya telah mengamatinya selama beberapa hari, dan dia tidak keberatan dengan keluarga Huo kami. Tetua kelima mengangguk dan berkata saya akan melihat kembali masalah ini. Ketika Huo dan Su disembuhkan, saya akan memintanya untuk bertanya lagi. Ngomong-ngomong, ada orang lain, Huo Tianrui, gadis kecil ini, saya yakin saya juga pernah melihat kedua prajurit itu. Jika tidak berhasil, biarkan dia datang dan melihatnya. Bai Yin berkata dan keduanya berbalik untuk pergi. Namun sebelum mereka berdua sempat mengambil langkah, seberkas cahaya tiba-tiba jatuh dari langit dan langsung menuju ke pedalaman keluarga Huo. Bai Yin dan tetua kelima segera menoleh. Mengerutkan alisnya, Bai Yin berkata siapa yang begitu berani. Dia tidak mematuhi aturan keluarga dan langsung terbang. Wajah tetua kelima juga sedikit jelek. Mereka berdua melihat lebih dekat dan melihat seorang pria berjubah ungu, berjalan dalam angka 8 langkah, dan berkata dengan keras di mana orang-orang itu, di mana mereka mati. Tidak seseorang menyambut tuan muda ketika saya keluar dari pengasingan. Beberapa lelaki tua yang sedang berkultivasi mengangkat kepala dan melirik ke arah lelaki ini, lalu mereka semua menggelengkan kepala dan menutup mata kembali. Baru pada saat itulah Bai Yin dan tetua kelima mengenali siapa orang ini. Tetua kelima berkata dengan dingin naga api Zu, anak ini menjadi semakin sombong. Bai Yin menggelengkan kepalanya dan berkata,
sepertinya dia tidak terbiasa dengan hal itu oleh saudaranya. Huo Longzu melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada yang memperhatikannya, jadi dia hanya tertawa kecil. Tiba-tiba, Huo Longzu melihat Lu Fan dan Ling Yao yang sedang menyapu lantai. Segera, naga api Zu terkejut dan berkata kapan dia akan berjubah emas bisa naik gunung. Hei, penyapu, siapa kamu? Lu Fan mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Huo Longzu, dan berkata dengan tenang aku di sini, Lu Fan. Naga api Zu memandang Lu Fan dari atas ke bawah, dan berkata sambil tersenyum bahkan nama keluarga Huo pun tidak. Kamu adalah budak terkutuk, kamu bisa melakukannya dengan baik, kamu bahkan bisa menyapu gunung dengan menyapu lantai. Ayo, bernyanyi sebuah lagu untukku, Tuan Muda. Bernyanyilah dengan baik, akan ada pahala, jika tidak bagus, maka akan ada hukuman. Naga api Zu mengangkat jarinya ke arah Lu Fan dengan ekspresi provokatif. Lu Fan memandangnya dengan tenang dan berkata Tuan, jika Anda ingin mendengarkan musik, Anda bisa turun gunung dan menyanyikannya di mana-mana. Mengapa Anda harus mendengarkan saya bernyanyi? Selain itu, Anda kembali dengan terburu-buru, Anda pasti tidak ada hubungannya, kan? Naga api Zu berkata dengan keras oh, budak orang pembawa sial, kamu berani membalas, berlutut. Suara naga api Zu tiba-tiba menjadi ganas, begitu dia mengatakannya, kekuatan langit dan bumi di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi kekuatan tirani dan menimpa Lu Fan. Namun saat berikutnya, kekuatan ini menghilang tanpa jejak seperti sapi lumpur memasuki laut. Lu Fan memandangnya sambil tertawa kecil dan terus menyapu lantai. Naga api Zu terkejut, seolah dia tidak mengerti mengapa mantranya gagal. Ini adalah sesuatu yang dia kuasai dengan susah payah, dan satu kata mengguncang jiwa. Huo Longzu berteriak dua kali lagi dengan tidak percaya kamu orang menyebalkan, berlututlah untukku, orang pembawa sial kamu orang menyebalkan, cepat berlutut dan mohon ampun. Suaranya semakin keras, namun situasinya tetap sama. Lu Fan masih menyapu lantai, dan Huo Longzu seperti pemarah, wajahnya memerah dan dia terus berteriak, dan ada ledakan di sekeliling. Tidak tahu malu, tetua kelima menggoyangkan lengan bajunya dan mendengus dingin. Bai Yin memandang naga api Zu, lalu ke Lu Fan dan berkata, anak ini sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Ekspresinya tetap sama seperti sebelumnya, tanpa perubahan apapun. Tetua kelima berkata entah Anda memiliki kondisi pikiran yang transenden, atau Anda memiliki kota yang dalam. Tidak peduli mana yang lebih baik dari naga api Zu ini, ia 10 kali, 100 kali, 1000 kali lebih kuat. Tetua kelima diam-diam mengertakkan giginya. Dia tidak tahan lagi dan berkata dengan keras naga api Zu, kemarilah. Huo Longzu yang masih berteriak kaget saat mendengar suara tersebut, lalu menoleh untuk melihat ke kejauhan, saat melihat sosok sesepuh kelima, kakinya langsung lemas. Lebih tua, naga api Zu kehilangan suaranya. Lu Fan tersenyum dengan tenang dan berkata pergilah, orang yang lebih tua memanggilmu. Hancur, wajah Huo Longzu menjadi pucat dan dia berjalan menuju sesepuh kelima selangkah demi selangkah. Lu Fan menoleh dan melirik ke arah tetua kelima, ini adalah pertama kalinya dia melihat Ki Refiner berjubah putih dari keluarga Huo. Lu Fan tidak tahu kapan tetua kelima tiba, yang berarti tingkat kultivasi tetua kelima sama dengan Bai Yin, dan mereka mungkin adalah yang mulia alam Qiankun. Huo Longzu menghampiri tetua kelima, membungkuk dan berkata penatua. Tetua kelima mendengus keras dan berkata naga api Zu, sekarang aku merasa membiarkanmu kembali adalah suatu kesalahan. Kamu harus tinggal di Gua Yanxian selama 10 tahun untuk mempertajam amarahmu. Sepertinya aku perlu, diskusikan itu dengan tetua lainnya dan laporkan masalah tersebut kepada kepala keluarga dan lihat bagaimana dia menanganinya. Seluruh tubuh Huo Longzu gemetar, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tetua kelima mengayunkan lengan bajunya dan berkata, ikuti saya. Jangan malu di sini. Tetua kelima melangkah pergi, dan naga api Zu segera mengikutinya. Sebelum pergi, Huo Longzu memandang Lu Fan dengan kebencian. Dia mengertakkan gigi seolah ingin memakan Lu Fan hidup-hidup. Lu Fan tersenyum dan berkata dengan lembut naga api Zu ini akan sial. Ling Yao berbisik dari samping Lu Fan, dia baru saja mengatakan itu padamu, bukankah kamu marah? Mata Lu Fan bersinar dengan cahaya aneh dan berkata marah. Tidak, aku tidak marah sama sekali. Semakin marah dia menegur, semakin lemah dia. Ling Yao berkata saat kita pergi, kita harus memberi pelajaran pada orang ini. Dia benar-benar berani memarahimu. Aku hampir mengalahkannya sekarang. Ling Yao mengayunkan tangan kecilnya, dan Lu Fan tersenyum dan berkata jangan khawatir, akan ada kesempatan. Keduanya mengobrol dengan senyuman di wajah mereka, lalu melanjutkan menyapu lantai. Bai Yin memperhatikan tetua kelima dan Huo Longzu pergi, lalu perlahan berjalan menuju Lu Fan. Banyak lelaki tua di sekitarnya melirik Bai Yin dengan aneh, dengan sedikit senyuman di ekspresi mereka. Melihat Bai Yin mendekat, Lu Fan tidak berhenti menyapu lantai dan terus menyelesaikan pekerjaannya secara perlahan.
Bai Yin berdiri hanya satu kaki dari Lu Fan dan memandang sapu Lu Fan dengan acuh tak acuh. Setelah beberapa saat, Bai Yin berkata, caramu menyapu lantai salah. Lu Fan menatap Bai Yin dan berkata, senior, tolong beri saya nasihat. Bai Yin melanjutkan sapu anginnya dulu, lalu debunya, lalu jantungnya. Saat dia berbicara, Bai Yin sedikit melambaikan jarinya. Jelas tidak ada pergerakan kekuatan apapun, dan tidak ada fluktuasi kekuatan langit dan bumi di sekitarnya, namun, sisa batu kristal di tanah terbang dalam sekejap. Lu Fan melihat pemandangan ini dengan serius. Bai Yin pergi dengan tangan di belakang punggung, dan akhirnya berkata, bagaimana kamu bisa menggerakkan dunia dengan hati yang berdebu? Bagaimana kamu bisa menyapu dunia jika kamu tidak menyapunya dengan satu hati? Sesuatu tiba-tiba bergejolak di hati Lu Fan, dan Lu Fan segera menutup matanya dan berdiri diam. Ling Yao bingung dan tidak mengerti sama sekali. Jangan salahkan dia karena tidak mengerti, bagaimanapun juga, dia adalah seorang pejuang. Lu Fan samar-samar memahami misteri di balik kata-kata Bai Yin, tetapi seolah-olah ada selubung yang menutupinya, menghalangi kebenaran dunia dari pandangannya. Lu Fan hanya bisa melihat garis yang samar-samar. Dia mengulurkan tangannya untuk menyingkirkan kain kasa tersebut, tetapi ternyata tangannya tidak dapat menyentuh lapisan kain kasa yang sepertinya tidak ada ini. Sedikit ketidaksabaran muncul di hatinya tanpa alasan, dan Lu Fan mengerutkan kening. Ling Yao tidak berani mengganggunya dan menunggu dengan tenang. Setelah sekian lama, Lu Fan tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Perlahan membuka matanya, Lu Fan berkata, lanjutkan bekerja. Ling Yao berbisik Lu Fan, apa yang kamu sadari? Lu Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit untuk mengatakannya, sulit untuk mengatakannya. Ikuti saja kata hatimu dan biarkan semuanya terjadi. Karena itu, Lu Fan mulai menyapu lantai lagi, tapi kali ini sapunya tidak pernah menyentuh tanah lagi. Titik. Waktu mengalir seperti pasir halus di antara jari-jari, dan dalam sekejap mata, 7 hari berlalu. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi pada keluarga Huo hari ini. Semua orang bergegas menuju kaki gunung di pagi hari. Di kaki gunung Tianwu, di desa, sebuah formasi kristal sebenarnya didirikan hari ini. Tingginya 3 kaki dan lebarnya 100 kaki, tumpukan batu kristal berserakan, dan cahaya mengalir. Di luar formasi, beberapa orang mengenakan jubah. Pria dengan pola naga emas di belakangnya berdiri dengan bangga. Kuat dan bersemangat tinggi. Kelompok orang ini tampak bangga, seolah ingin memandang orang dengan hidungnya. Sekilas Lu Fan mengenali mereka, bukankah mereka alkemis Qi keluarga Jin yang mengambil bahan obat di toko obat Mujarab dan Mesiu? Dengan senyuman di wajahnya, Lu Fan berkata kepada Ling Yao di sampingnya, Jin Shaoyan. Biar ku beritahu, kemana perginya orang-orang ini selama ini? Ling Yao berkata, mereka masih dalam keluarga Huo. Apakah ini perang 5 tahun antara 5 keluarga besar? Lu Fan berkata dengan cahaya aneh di matanya, saya tidak yakin, lihat saja dan Anda akan tahu. Di langit, penyuling Qi terbang berkeliling, di langit dan di bawah langit, penyuling Qi dari keluarga Huo terus-menerus berlomba untuk mendapatkan posisi penglihatan yang bagus, dan seluruh formasi kristal dikelilingi rapat. Tiba-tiba, 3 lampu putih meluncur dari langit dan jatuh di depan semua orang. Setiap cahaya putih, Wu Chenjue, mereka semua adalah sosok lelaki tua berjubah putih. Di antara mereka, tetua kelima terdaftar dengan jelas. Wajah 2 lelaki tua lainnya memerah dan mereka tenang dan santai. Tetua kelima melihat sekeliling dan berkata, tetua ketiga, tetua kedua. Siapa di antara kalian yang akan membuat pengumuman? Kedua tetua itu menggelengkan kepala perlahan, dan tetua ketiga berkata, tetua kelima, kamu baru-baru ini bertanggung jawab, jadi kamu bisa membuat pengumuman. Tetua kelima mengangguk, melihat sekeliling, dan berkata dengan lantang, semua orang harus tahu bahwa hari ini adalah hari ketika anak-anak dari keluarga Jin di surga kedua datang untuk bersaing dengan anak-anak dari keluarga Huo saya. Demi hidup berdampingan secara damai dari keluarga Jin dan Huo, kita harus bertarung dengan Wan di tahun-tahun persahabatan. Keluarga Jin secara khusus mengirim Tuan Jin Shaoyan dan yang lainnya untuk datang ke sini sebelum perang 5 tahun untuk berdiskusi dengan kami, yang cukup untuk membuktikan persahabatan tersebut antara kedua keluarga kita. Tetua kelima tersenyum pada Jin Shaoyan segera membungkuk sedikit ke sekeliling dan meletakkan tangan kanannya di dada untuk memberi hormat. Tetua kelima melanjutkan, adapun keluarga Huo kami, hari ini kami akan mengirimkan naga api Zhu dan yang lainnya untuk berkompetisi. Kedua belah pihak akan berhenti di titik tersebut tanpa merusak keharmonisan. Murid keluarga Huo di sekitarnya berteriak dengan keras, dan pada saat yang sama, kerumunan itu berpisah, dan Huo Longzhu serta 4 pemurni Qi keluarga Huo lainnya muncul dengan langkah besar. Saat Jin Shaoyan melihat naga api Zhu, matanya menjadi tajam. Saling menatap mata, samar-samar terlihat kekuatan langit dan bumi di sekitar mereka mulai terbagi menjadi 2 sisi dan terus bertabrakan. Tetua kelima memandang kedua pihak dengan tenang dan berkata sambil tersenyum, oke, tidak ada lagi omong kosong.
Kompetisi dimulai. Tuan Muda Jin Shaoyan, Anda adalah tamunya, Anda akan memberitahu saya cara berkompetisi. Jin Shaoyan mengalihkan pandangannya dari Huo Longzhu dan tertawa keras. Saya punya saran. Karena ini adalah kompetisi, mengapa tidak membuatnya lebih komprehensif? Mari kita bandingkan dalam dua cara alkimia dan pertarungan. Beberapa orang di belakang saya ini sebenarnya, mereka tidak pandai bertarung. Tapi mereka terkenal dengan alkimia di keluarga Jin kita. Tuan Huo Longzhu, bagaimana kalau kita berdua bersaing satu sama lain dalam seni bela diri, dan beberapa orang di belakang Anda membuka kuali untuk menyempurnakan alkimia? Bagaimana dengan kita? Waktu bagi dua orang untuk bertarung terbatas. Huo Longzhu terkekeh dan berkata Tuan Muda Jin Shaoyan sangat percaya diri. Oke, saya akan bertarung dengan Anda, Huo Le, Huo Si, Huo Ji, buka kuali dan buat ramuan. Begitu dia selesai berbicara, naga api Zu memimpin dan masuk ke dalam formasi. Jin Shaoyan melambaikan tangannya, dan tiga orang di belakangnya segera mengeluarkan kuali alkimia mereka sendiri. Dalam sekejap, 5 elemen langit dan bumi tiba-tiba berubah, potongan bahan obat muncul, dan penyuling ki di kedua sisi mulai memurnikan ramuan. Jin Shaoyan juga masuk ke dalam formasi kristal, dan energinya melonjak. Master Ki abadi setengah langkah. Lu Fan bergumam. Ling Yao memegang tangan Lu Fan dan berkata, mereka berdua. Lu Fan, siapa yang ingin kamu menangkan? Lu Fan tersenyum, matanya menatap Jin Shaoyan beberapa kali lagi, dan berkata, saya pribadi berharap Jin Shaoyan menang. Di dalam formasi, naga api Zu berkata dengan lantang Tuan Jin Shaoyan, apakah Anda ingin kompetisi sastra atau kompetisi seni bela diri? Jin Shaoyan berkata dengan keras sungguh tidak menyenangkan melawan Wenbi. Tuan Huo, saya baru saja mendapatkan senjata ajaib baru, mengapa Anda tidak mengizinkan saya mencoba kekuatan senjata ajaib ini? Mengatakan ini, Jin Shaoyan segera mengeluarkan segel persegi. Segel ini tampak familiar bagi Lu Fan, itu bukanlah senjata ajaib yang memblokir sihir pencuri jiwanya. Naga merah Zu tertawa dan berkata itulah maksudku, maka kamu juga harus melihat senjata ajaibku. Setelah mengatakan ini, Huo Longzhu membalik telapak tangannya, dan pena merah muncul di tangannya, vitalitas kedua orang itu langsung muncul. Gunung dan lautan terguncang, langit tertutup, dan ular emas mengaum di seluruh dunia. Jin Shaoyan tidak sopan dan memimpin. Dalam sekejap, cahaya keemasan memenuhi langit, dan ular emas yang tak terhitung jumlahnya seperti guntur muncul dari segala arah, menghabisi dengan ngeri. Naga api melukis pena merah kecil dan berkata dengan keras mabuk dan tidur di pegunungan dan sungai, aku menghela nafas bahwa dunia sedang terbakar api. Api biru bergulir kembali, dan cahaya keemasan serta cahaya api bertabrakan karena guncangan. Seluruh formasi mulai sedikit bergetar. Begitu keduanya muncul, mereka menggunakan teknik sihir yang kuat, jelas tanpa ada niat untuk berhenti di situ. Tampaknya formasi kristal pun tidak dapat sepenuhnya menahan aliran udara yang kuat. Aliran udara masih menyebar dari formasi, menyebabkan beberapa penyuling ki yang sedang menyempurnakan alkimia di luar mengguncang tubuh mereka dan wajah mereka berubah secara dramatis. Tepat ketika Lu Fan dan Ling Yao sedang menonton dengan penuh semangat. Di langit, tetua kelima datang keluar kerumunan sementara tidak ada yang memperhatikan. Tidak jauh dari situ, seorang ki refiner dan dua prajurit telah menunggu lama. Melihat kedatangan tetua kelima, kedua prajurit itu berlutut. Tapi pemurni ki membungkuk dan berkata pemimpin ke-9 dari Sekte Dalam, Buku Pil Api, telah bertemu dengan tetua kelima. Tetua kelima melambaikan tangannya dan berkata tidak ada lagi gosip. Apakah kedua prajurit ini adalah dua prajurit yang melarikan diri hari itu? Huo Dansu mengangguk dan berkata ya, itu mereka. Saya menemukannya di lubang pohon hari itu. Tetua kelima menatap tajam ke arah kedua prajurit itu dan berkata bagus sekali. Kalian berdua bangun dan lihat ke sana. Apakah kalian melihat pria dengan sapu dan wanita di sebelahnya? Katakan padaku, keduanya apakah mereka yang dua orang yang menculik Huo Yan hari itu? Kedua prajurit itu berdiri dengan takut-takut dan menatap ke arah Lu Fan dan Ling Yao. Huo Dansu juga langsung menjadi gugup. Apakah kamu melihat dengan jelas? Tetua kelima bertanya dengan dingin. Dia juga melihat ke arah Lu Fan, yang pakaiannya tidak lagi berangin. Kedua prajurit itu saling memandang, dan salah satu dari mereka berkata betina agak mirip, tetapi jantan tidak. Tetua kelima berkata dengan tegas bisakah kamu melihat dengan jelas? Kedua prajurit itu mengambil beberapa langkah ke depan, sepertinya berniat mendekat untuk melihat dengan jelas. Lu Fan, yang sedang menonton kompetisi, tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia menoleh, melihat ke arah kerumunan, dan melirik ke arah tetua kelima dan yang lainnya. Pandangan sekilas ini membuat kedua prajurit itu bisa melihat penampilannya dengan jelas. Kedua prajurit itu saling memandang, dan salah satu dari mereka mengertakkan gigi dan berkata, apakah itu dia? Sepertinya begitu. Temperamennya sangat berbeda. Aku tidak yakin. Tapi wanita di sebelahnya pasti berbeda.
Apa yang harus saya katakan? Para penyuling Qi ini menghabisi tanpa mengedipkan mata. Tidakkah menurutmu, sebenarnya mereka tidak ingin menghabisi kedua orang itu? Jika tidak, mengapa mereka bertanya kepada kita secara diam-diam dan diam-diam? Perjudian. Oke, ayo kita bertaruh. Mungkin ini kesempatan untuk kabur dan naik ke surga. Jika prajurit itu tidak melepaskan kita, kita pasti sudah lama mati, bukan? Keduanya berbicara dengan lembut, suara mereka sangat pelan, hampir seperti transmisi suara. Di belakangnya, tetua kelima, Huo Dansu, melangkah maju dengan cepat dan berkata apa yang kamu bicarakan. Apakah begitu sulit untuk dikenali? Mata kedua pria itu menjadi tegas saat ini, dan mereka berkata serempak tidak. Huo Dansu menghela nafas lega. Zhang Lao berkata dengan dingin, apakah Anda yakin bukan itu masalahnya? Anda harus menjelaskan bahwa Anda tidak hanya pernah melihat kedua orang itu, tetapi diaken dari luar kehampaan yang mengirim mereka juga telah melihat mereka. Jika Anda bohong, kamu akan mati dengan cara yang buruk. Kedua prajurit itu mulai gemetar lagi. Namun mereka berdua tetap berkata dengan tegas tidak. Tetua kelima tersenyum sangat bahagia dan berkata bagus sekali. Mulai hari ini, kalian berdua tidak perlu tinggal di dalam sangkar. Pergilah bertani dengan makhluk roh. Kedua prajurit itu langsung gembira dan bersujud sebagai ucapan terima kasih. Saat ini, Lu Fan merasa darahnya semakin dingin. Dia melihat tetua kelima dan buku pil api dari kejauhan, dan juga melihat dua prajurit yang paling tidak ingin dia temui. Kenapa mereka bisa bersama? Mungkinkah identitas aslinya telah terbongkar? Pada saat ini, Ling Yao merasakan tangan Lu Fan mulai meremas erat, dan sedikit terkejut. Dia mengikuti pandangan Lu Fan dan segera membuka mulutnya, dengan ketakutan di matanya. Lu Fan, apa yang harus aku lakukan? Suara Ling Yao berubah. Lu Fan meremas tangannya dan merendahkan suaranya tenang. Ling Yao, tenang. Mata Ling Yao bersinar terang. Lu Fan, jika kita melawan mereka di sini, kita tidak memiliki peluang untuk menang dan pasti akan tertangkap. Mungkin sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Lu Fan mengertakkan gigi dan berkata, sudah terlambat. Tetua kelima adalah penguasa alam Qiankun. Ini masih di dalam keluarga Huo. Jauh lebih sulit bagi kita untuk melarikan diri daripada mencapai langit. Ling Yao berkata, tetapi ketika kita berada di gerbang gunung, bukankah kita dapat melarikan diri dengan mudah? Lu Fana menggelengkan kepalanya dan berkata situasinya berbeda. Ling Yao, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah tetap tenang. Jika kamu memikirkannya dengan hati-hati, itu tidak lebih dari dua prajurit yang mengidentifikasi kita. Selama kita bertarung sampai mati dan menolak mengakuinya, itu mungkin bukan jalan buntu. Yang paling penting adalah terlebih lagi, saya khawatir mereka tidak akan mau menghabisi saya. Ling Yao terkejut mengapa kamu enggan melepaskannya. Lu Fan menarik Ling Yao dan berbalik, melihat sosok yang bertarung dalam formasi batu roh dan berkata, karena tunggu, aku ingin menjadi pahlawan keluarga Huo, dan ini mungkin satu-satunya kesempatan kita. Saat ini, dalam formasi batu roh, pertarungan antara Jin Shaoyan dan Huo Longzhu telah mencapai tahap yang sengit. Vitalitas kedua orang itu berubah menjadi mantra sihir dan tersebar dengan liar. Batu spiritual yang membentuk formasi di sekelilingnya mulai mengeluarkan bunyi klik terus-menerus, seolah-olah akan runtuh di saat berikutnya. Jin Shaoyan tiba-tiba tertawa keras dan berkata, saya pikir keterampilan keluarga Huo luar biasa, tapi apakah tidak lebih dari itu? Naga api Zhu mengertakkan gigi dan tangannya gemetar. Dia tampaknya telah mencapai akhir kekuatannya, tetapi Jin Shaoyan sepertinya masih mampu melakukannya dengan mudah. Jin Shaoyan, jangan terlalu sombong. Ikuti gerakanku, teknik api abadi Sifu, dan Dewa Api akan datang ke dunia. Melambaikan tangannya, pena merah di tangan naga api Zhu menulis dengan marah di udara. Desir, desir, setelah beberapa pukulan, sesosok tubuh besar muncul di depan semua orang. Ia memiliki 3 kepala dan 6 lengan, nyala api yang berkobar, dan tingginya ratusan kaki. Ini adalah bayangan besar yang menyala-nyala, memandang Jin Shaoyan seperti dewa. Api di sekujur tubuhnya berwarna biru seperti api dunia bawah, dan dia membuka mulutnya untuk membuat suara gemuruh yang besar. Jin Shaoyan mencibir dan berkata, aku sudah lama mendengar nama Sifu Immortal Fire Art. Tapi kenapa kamu menggunakannya dengan begitu lemah? Sebelum dia selesai berbicara, hantu api itu langsung meledak, langsung menuju ke pipi Jin Shaoyan. Jika tinju sebesar batu itu mengenai tubuh Jin Shaoyan, itu mungkin akan menghancurkannya menjadi daging cincang, membungkusnya dengan kulit dan memasaknya. Jin Shaoyan membuang segel perseginya. Segel besar itu muncul di tengah badai, dan langsung berubah menjadi segel raksasa yang menutupi langit, menghalangi tinju bayangan yang menyala-nyala. Segera setelah itu, Jin Shaoyan membalikkan telapak tangannya. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyala pada segel raksasa, dan sinar cahaya 5 warna langsung menembus formasi kristal di sekitarnya. Bayangan api di depannya menjadi tidak terlihat dalam sekejap. Engah! Naga api Zhu memuntahkan seteguk darah dan mundur beberapa langkah.
Pena tinta di tangannya tiba-tiba mengeluarkan bunyi klik, lalu pecah menjadi dua bagian. Kekuatan menyapu dan hendak mengenai orang lain, Jin Shaoyan membalik tangannya dan segel persegi terbang kembali ke tangannya. Cahayanya tiba-tiba menyusut, dan Jin Shaoyan dengan anggun memberi hormat kepada semua orang. Semua penyuling Qi dari keluarga Huo tampak sedikit jelek. Di udara, dua tetua berjubah putih menggelengkan kepala dengan lembut. Keinginan naga api benar-benar mengecewakan mereka kali ini. Huo Longzu melihat pena tintanya yang rusak, tapi tidak bisa berkata-kata. Saya menerimanya, Tuan Naga Api Zhu. Jin Shaoyan tersenyum bangga. Naga Api Zhu membuang pena di tangannya dan menyingkir. Jin Shaoyan merapikan pakaiannya dan berkata kepada beberapa praktisi Qigong keluarga Jin di belakangnya berhenti. Mari kita lihat lagi hasil kompetisi alkimia. Beberapa master Qigong keluarga Jin semuanya tersenyum, dan mereka bertiga tersenyum dan mengeluarkan pil. Ramuan itu dipenuhi dengan keharuman, bulat dan spiritual, dan cahaya dari 5 elemen terlihat samar-samar mengalir di dalam ramuan itu. Jin Shaoyan mengambil ramuan itu dan berkata sambil tersenyum ramuan kelas 1, pil pemadam api Jin Yuan. Tiba-tiba, semua murid keluarga Huo diam-diam mengepalkan tangan mereka. Sungguh keji sekali Jin Shaoyan dan yang lainnya secara khusus memperoleh pil ini untuk mempermalukan keluarga Huo. Mendengarkan nama pil pemadam api, Anda pasti tahu bahwa mereka sudah dipersiapkan untuk itu. Huo Longzu berteriak kepada Huo Le dan orang lain di sebelahnya di mana ramuan yang kalian bertiga perbaiki bersama-sama. Mereka bertiga tampak sedih, mereka bahkan belum memurnikan ramuannya sama sekali. Jin Shaoyan tertawa keras dan berkata sepertinya kita cukup beruntung untuk menang kali ini. Master Qi keluarga Huo yang terhormat, terimalah. Naga api Zhu dan yang lainnya hampir marah, tapi mereka kalah dan tidak bisa berkata apa-apa. Di udara, kedua tetua pemadam kebakaran berencana untuk pergi. Kali ini, keluarga Huo dipermalukan. Tapi saat ini, sebuah suara terdengar. Sepertinya ada yang salah dengan ramuanmu. Suaranya yang tenang dan jernih langsung menarik perhatian semua orang. Semua orang melihat sekeliling dan melihat seorang pria berjubah emas memegang sapu dan melihat pemandangan itu sambil tersenyum. Banyak orang memandangnya dengan heran dan berkata, siapa ini? Lu Fan, jangan bicara omong kosong. Di antara kerumunan, suara Bai Yin tiba-tiba terdengar. Lu Fan mengangkat kepalanya dan meliriknya, lalu perlahan melangkah maju. Tidak jauh dari situ, tetua kelima juga terbang dengan cepat membawa buku pil api. Tetua kelima berhenti tepat di depan Lu Fan dan berkata dengan keras Lu Fan, jangan bicara omong kosong. Lu Fan menatap tajam ke arah tetua kelima. Dia tidak melihat niat menghabisi atau kemarahan di mata tetua kelima. Sebaliknya, saya melihat sedikit senyuman. Mungkinkah kedua prajurit itu tidak mengenalinya? Lu Fan meletakkan tangan kirinya di belakang punggungnya dan memberi isyarat sedikit kepada Ling Yao. Di wajahnya, Lu Fan berkata sambil tersenyum saya tidak akan berbicara omong kosong. Anda dapat melihat lebih dekat ramuan yang dibuat oleh tuan muda keluarga Jin ini. Itu jelas merupakan produk cacat. Jin Shaoyan menatap Lu Fan, dia mengenali Lu Fan saat ini, dengan ekspresi kebencian di wajahnya. Sambil mencibir, Jin Shaoyan berkata siapa kamu? Apakah kamu berhak berbicara di sini? Tetua kelima menyingkir sedikit, membiarkan Lu Fan melangkah maju. Di udara, kedua tetua yang telah bersiap untuk pergi juga menjadi tertarik dan memandang Lu Fan sambil tersenyum. Perlahan, Lu Fan mengangkat sapu di tangannya dan berkata, namaku Lu Fan. Aku hanya tukang sapu kecil di keluarga Huo. Begitu dia selesai berbicara, Jin Shaoyan dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Banyak anak dari keluarga Huo tertawa terbahak-bahak, dan di antara mereka, Naga Api Zhu tertawa paling keras. Lu Fan menoleh dan menatap Huo Longzu, menggelengkan kepalanya sedikit. Huo Longzu jelas melihat rasa jijik di mata Lu Fan, dan segera menghentikan senyumnya dan berkata dengan keras Lu Fan, kamu benar-benar tidak punya hak untuk berbicara di sini. Apakah kamu, seorang budak, tahu apa itu ramuan? Saya bukan dari keluarga Huo. Anda tidak boleh kalah. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Kata-katanya membuat tetua kelima mengerutkan kening lagi. Lu Fan tidak repot-repot memperhatikannya sama sekali, dengan lambaian tangannya, ramuan di tangan alkemis Qi keluarga Jin terbang langsung ke arahnya. Beberapa master Qigong keluarga Jin tertegun sejenak dan tidak bereaksi sama sekali. Mereka semua setidaknya sama baiknya dengan ahli pengendalian udara, tetapi mereka tidak melihat gerakan Lu Fan dengan jelas, dan ramuan di tangan mereka terbang ke tangan Lu Fan. Jin Shaoyan hampir marah ketika dia melihat gumpalan api muncul di antara jari-jari Lu Fan dan mulai membakar ramuan itu. Terlihat dengan mata terbuka, ramuan itu mulai berputar dan berubah bentuk, mengeluarkan suara mendesis. Lu Fan berkata dengan lantang semua orang telah melihatnya dengan jelas. Pil pemadam api yang dijanjikan bahkan tidak dapat dipadamkan oleh api di telapak tanganku. Apakah ini dianggap obat mujarab? Semua orang kaget, bahkan Jin Shaoyan pun tertegun sejenak.
Beberapa pembudidaya Qi keluarga Jin di belakangnya melebarkan mata mereka, melihat pemandangan ini dan tidak dapat memahaminya. Segera, pil itu dibakar menjadi bubuk di tangan Lu Fan. Lu Fan bertepuk tangan dan sama sekali tidak merasa bersalah membakar ramuan, dia tersenyum dan berkata dengan ramuan palsu seperti itu, keluarga Jin layak disebut sebagai salah satu dari 5 keluarga besar. Jin Shaoyan sangat marah dan berteriak, Lu Fan, kamu mencari kematian. Setelah mengatakan itu, Jin Shaoyan membuang segel perseginya dan memukul Lu Fan dengan keras. Semua pemurni Qi keluarga Huo berteriak kaget. Melihat Lu Fan hendak dipukul oleh Fang Yin, banyak dari mereka yang justru merasa energi dan siap mengambil tindakan. Tetapi pada saat ini, vitalitas Lu Fan tiba-tiba melonjak, dan bola kosong muncul di tangannya. Cahaya hitam tiba-tiba mulai dan meluas dengan cepat, Jin Shaoyan tiba-tiba teringat kapan terakhir kali dia bertarung dengan Lu Fan, dan segera melambaikan tangannya untuk mengambil kembali segel persegi, takut jika dia terlalu lambat, Lu Fan akan mengambil segel perseginya. Minum. Lu Fan mendengus pelan saat melihat pihak lain bertingkah seperti ini. Jin Shaoyan tiba-tiba menjadi pucat, dan energinya hampir habis. Setelah mundur puluhan langkah, Fang Yin terbang mundur dan langsung memukulnya. Ledakan. Jin Shaoyan berguling dan jatuh ke tanah, dan lubang besar yang dalam tercipta di tanah. Tenggorokannya terasa manis, dan Jin Shaoyan hampir mengeluarkan seteguk darah. Setelah menelan ludah, Jin Shaoyan bangkit dari tanah setelah beberapa saat. Melihat pemandangan seperti itu, anak-anak di sekitar keluarga Huo tidak tahu harus berkata apa. Apakah ini Jin Shaoyan yang sama yang baru saja mengalahkan naga api Zhu? Apakah ini masih tuan muda dari keluarga Jin yang begitu sombong tadi? Lu Fan memandang Jin Shaoyan dengan tenang dan berkata, Tuan Jin, jika Anda ingin berkompetisi, saya akan menemani Anda kapan saja. Tapi serangan diam-diam seperti itu agak memalukan. Apakah ini yang selalu dilakukan keluarga Jin? Jin Shaoyan berteriak, mengapa kamu tidak membicarakan keluarga Jin saja? Kamu, seorang tukang sapu, tidak pantas membicarakan keluarga Jin. Apakah itu Lu Fan? Aku hanya menghabiskan terlalu banyak uang, dan kamu memanfaatkannya. Jika kamu berani, kembalilah dalam 2 hari. Biarkan aku berkompetisi untuk melihat apakah aku tidak mengalahkanmu sampai berkeping-keping. Lu Fan tersenyum, inilah efek yang dia inginkan. Sambil memegang sapu, Lu Fan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata, tidak masalah, kita akan bertemu lagi di sini dalam 3 hari. Jangan berpikir bahwa tidak ada seorang pun di keluarga Huo. Satu kalimat membuat tetua kelima dan yang lainnya tersenyum penuh arti. Anak laki-laki ini berwajah panjang. Jin Shaoyan berteriak, oke, sampai jumpa 3 hari lagi. Setelah selesai berbicara, Jin Shaoyan segera pergi bersama beberapa pemurni Qi keluarga Jin yang masih linglung. Lu Fan menoleh dan menatap Huo Longzu lagi, lalu berjalan pergi perlahan. Berjalan ke sisi Ling Yao, Lu Fan tersenyum dan berkata, kita telah memperoleh 3 hari lagi. Tidak peduli apapun, keluarga Huo tidak akan menyentuh kita selama 3 hari ini. Ling Yao berkedip dan berkata, kamu masih punya ide. Tapi apakah mereka benar-benar mengetahui kita? Lu Fan berpikir sejenak dan berkata, saya tidak tahu. Apakah Anda baru saja melihat dengan jelas kemana kedua prajurit itu pergi? Ling Yao mengangguk dan berkata, kamu bisa melihat dengan jelas. Lu Fan tersenyum tipis. Ling Yao tersenyum ringan dan berkata, saya mengerti, saya akan mencarinya secara diam-diam nanti. Lu Fan diam-diam memberikan tanda kepada Ling Yao dan pergi sambil tersenyum. Itu adalah tanda keluarga Huo miliknya, dengan tulisan Lu Fan terukir di atasnya. Ling Yao tidak mengikutinya, tapi menyatu dengan kerumunan. Sekelompok orang melihat sosok Lu Fan yang pergi dan berbisik. Siapa penyapu ini? Luar biasa. Lu Fan? Aku belum pernah mendengar nama ini. Dia sangat kuat. Menurutku dia lebih kuat dari Tuan Naga Api Zhu. Mungkin dia benar-benar bisa menang. Mendengarkan diskusi di telinganya, Huo Longzu tidak bisa lagi menjaga wajahnya. Dia berjalan ke arah tetua kelima dan bertanya dengan keras, tetua, siapa anak laki-laki ini? Tetua kelima memandangnya dengan tenang dan berkata, dia hanyalah seorang penyapu baru. Naga Api Zhu, jika aku jadi kamu, aku akan pergi dan meminta maaf padanya sekarang. Jika tidak, suatu hari nanti, dia akan menjadi pemimpin keluarga, atau bahkan yang lebih tua. Apa yang akan kamu lakukan? Wajah Naga Api Zhu berubah dengan liar dan dia berkata, dia tidak bernama Huo. Tetua kelima merendahkan suaranya dan berkata, apa kamu tidak mengerti? Selama dia mau, nama belakangnya bisa apa saja. Setelah mengatakan ini, tetua kelima pergi. Tetua ketiga memandang Naga Api Zhu dan berkata dengan keras, Naga Api Zhu, dengarkan tetua kelima. Tetua kedua menghela nafas pelan, menggelengkan kepalanya dan pergi. Naga Api Zhu mengepalkan tangannya dan matanya merah darah. Keesokan paginya, hujan turun dengan ringan. Di pedalaman keluarga Huo, Lu Fan terus membersihkan. Jubah emasnya sedikit bersinar, menghalangi hujan yang turun 3 inci jauhnya.
Lu Fan, kami tidak menemukan kedua prajurit itu. Mereka sepertinya terbang dengan beberapa penyuling Qi. Aku tidak bisa terbang, jadi aku tidak bisa mengejar. Ling Yao menunduk dan berbisik sambil mencubit sudut bajunya dengan jarinya. Ling Yao merasa sedikit malu karena dia tidak bisa menangani hal sesederhana itu dengan baik. Lu Fan tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Kedua orang itu mungkin tidak mengenali kita. Yang harus kita khawatirkan sekarang adalah Huo Tianrui dan yang lainnya. Ling Yao, mulai hari ini, kita masih harus memperhatikan mata dan telinga keluarga Huo. Ini akan jauh lebih nyaman. Ling Yao mengangguk penuh pengertian. Melanjutkan pembersihan, praktisi Qigong keluarga Huo yang lewat membungkuk kepada Lu Fan untuk menunjukkan niat baik mereka. Penampilan Lu Fan kemarin telah membuat seluruh Master Qi keluarga Huo mengenalinya. Pada saat kritis, Lu Fan tidak hanya menyelamatkan wajah keluarga Huo, tetapi juga membuat Jin Shaoyan dan yang lainnya sangat malu. Khususnya, kisah Lu Fan yang menjatuhkan Jin Shaoyan ke tanah dengan satu gerakan menyebar seperti api. Bahkan di pedalaman keluarga Huo, kelompok orang tua yang tidak peduli dengan urusan duniawi telah sedikit mendengarnya. Mereka semua tersenyum kecil saat melihat ekspresi Lu Fan, ternyata di mata mereka, Lu Fan hanyalah seorang anak baru dan baik dengan nama keluarga asing. Jadi sekarang, cara mereka memandang Lu Fan hampir seperti memandang anggota klan mereka sendiri. Penggemar Lu, tak jauh dari situ, terdengar tangisan. Berbalik, Lu Fan segera melihat tetua kelima, Huo Longzhu, dan Bai Yin. Mereka berdiri di atas batu kristal besar dan menatap Lu Fan. Lu Fan mengambil sapu dan membawa Ling Yao ke arah mereka dengan cepat. Tetua, senior, Tuan Naga Merah Zhu. Mengapa Anda menelepon saya? Lu Fan berdiri diam di bawah batu besar. Tetua kelima menoleh untuk melihat ke arah Huo Longzhu dan berkata, katakan. Huo Longzhu membuka bibirnya sedikit, dan setelah menggerakkan sudut mulutnya beberapa kali, dia membungkuk kepada Lu Fan dan berkata, Saudara Lu Fan, saya telah banyak menyinggung perasaanmu dalam 2 hari terakhir. Mohon maafkan saya. Lu Fan tersenyum, melambaikan tangannya sambil tersenyum. Saya tidak tahan dengan permintaan maaf Tuan Naga Api Zhu kepada saya. Saya hanya menyapu lantai. Tetua kelima tersenyum dan berkata, Lu Fan, kamu bukan hanya seorang penyapu. Ramuan pembakar api yang kamu gunakan kemarin bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Lu Fan tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Naga Api Zhu tidak bisa tinggal lebih lama lagi, jadi dia membungkuk kepada tetua kelima dan berkata, Tetua, aku pergi dulu. Tetua kelima memandang Naga Api Zhu, dengan kekecewaan yang tak dapat disembunyikan di matanya, dan menghela nafas silakan. Selamat berlatih. Huo Longzhu melirik Lu Fan, matanya masih dipenuhi kebencian seperti air pasang. Segera, Naga Api Zhu terbang menjauh. Bai Yin melihat ke belakang Naga Api Zhu dan berkata, karakter seorang pemuda adalah dia masih anak-anak yang belum dewasa. Tetua kelima berkata kepada Lu Fan, kamu tidak boleh membencinya karena ini. Orang yang kuat tidak hanya harus memiliki keterampilan kultivasi yang melebihi orang biasa, tetapi juga memiliki pikiran yang inklusif terhadap dunia. Lu Fan berkata saya tidak akan menaruh dendam padanya. Hanya saja Tuan Naga Api Zhu tidak menaruh dendam terhadap saya. Bai Yin tersenyum pahit dan berkata saya khawatir ini tidak mungkin. Pikirannya jauh lebih luas daripada pikiran Anda. Tetua kelima melambaikan tangannya dan berkata baiklah, jangan membicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Lu Fan, letakkan sapumu dan ikut denganku. Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu. Lu Fan perlahan-lahan meletakkan sapu di tangan Ling Yao dan berkata sambil tersenyum setelah aku mengambil benda ini, aku benar-benar tidak bisa meletakkannya. Bai Yin berkata itu berarti kamu telah mencapai ujung pencerahan. Yang tidak bisa kamu lepaskan adalah Tao, bukan sapu ini. Tetua kelima mengangguk dan berkata menyapu debu dan kembali ke hati aslinya adalah untuk Tao. Ayolah, Lu Fan, aku akan memberimu kesempatan. Mendengar kata peluang, mata Lu Fan langsung bersinar dengan cahaya aneh. Tetua kelima berjalan menuju gunung, dan Lu Fan segera mengikutinya. Ling Yao mengambil sapu dan berencana mengikuti jejak Lu Fan. Namun begitu dia melangkah, dia langsung dihentikan oleh Bai Yin. Biarkan mereka pergi, Lu Fanmu akan baik-baik saja. Bai Yin berkata sambil tersenyum. Ling Yao berhenti dan berkata, kalau begitu, bisakah kamu berbicara denganku? Bai Yin terkekeh dan berkata, tanyakan padaku apapun yang kamu inginkan. Kamu adalah seorang seniman bela diri kecil dan kamu tidak dapat menanyakan pertanyaan yang mendalam. Ling Yao tersenyum dan berkata saya hanya ingin bertanya tentang keluarga. Senior Bai Yin, Anda harus tahu banyak tentang keluarga Huo. Saya paling suka mendengarkan cerita. Di gunung, kecepatan tetua kelima sangat lambat, tetapi Lu Fan tidak bisa melampauinya. Setiap langkah yang diambil tetua kelima sepertinya mengandung konsepsi artistik tertentu. Saat dia berjalan, dia berkata, Lu Fan, bisakah kamu memberitahuku siapa muridmu?
Lu Fan perlahan menjawab maaf, apa yang dikatakan tuanku tidak cukup untuk orang luar. Tetua kelima berkata jadi, Anda benar-benar memiliki seorang guru. Bagaimanapun, izinkan saya mengajukan pertanyaan lain. Pernahkah Anda berpikir untuk secara resmi menjadi keturunan keluarga Huo saya? Lu Fan menjawab dengan lembut tetua kelima. Bukankah sekarang aku anggota keluarga Huo? Tetua kelima tersenyum ringan dan berkata tidak, kamu hanyalah seorang anak dengan nama keluarga asing di keluarga Huo saya sekarang. Yang saya tanyakan adalah, apakah kamu bersedia mengganti nama keluarga Huo? Lu Fan berhenti sebentar, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Elder. Maaf, saya tidak bermaksud seperti itu. Tetua kelima tidak marah dan melanjutkan mengapa. Bisakah Anda memberitahu saya alasannya? Anda harus berpikir jernih. Jika Anda bersedia, saya bisa melaporkannya kepada kepala keluarga besok dan memilih hari yang baik dan baik untuk diberikan, memberi kamu bermarga api di depan umum. Mulai sekarang, kamu akan menjadi pilar keluarga Huoku. Di masa depan, tidak akan menjadi masalah untuk memilih pemimpin atau bergabung dengan kursi tetua. Mungkin, dalam beberapa dekade, Anda akan menjadi seperti saya, mengenakan jubah putih dan memimpin keluarga Huo. Dihormati oleh dunia. Lu Fan menggelengkan kepalanya dan berkata tetua kelima. Nama keluarga saya adalah Lu, bukan Huo, dan saya tidak ingin diberi nama keluarga Huo. Nama keluarga saya adalah Lu, itu bagus. Tetua kelima berhenti, menoleh ke arah Lu Fan, dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak oke. Jawaban yang bagus. Meskipun saya tidak tahu apakah Anda tulus atau palsu, saya masih ingin mempercayai Anda sekarang. Lu Fan sedikit mengernyit dan berkata, apa maksud orang tua itu dengan ini? Tetua kelima terus berjalan mendaki gunung dan berkata Lu Fan, asal-muasalmu sangat aneh sehingga aku tidak bisa tidak lebih berhati-hati. Jika kamu hanya menjawab bahwa kamu bersedia bergabung dengan nama keluargaku api, aku tidak akan ragu untuk mengusirmu dari langit. Jika Anda pergi ke Nusan, hal yang paling bisa Anda lakukan adalah mencari diaken luar dan melayani keluarga Huo kami. Tahukah Anda alasannya? Lu Fan berpikir sejenak dan tersenyum karena ini terlalu bertujuan, bukan? Tetua kelima mengangguk dan berkata ya. Ini akan membuat saya berpikir bahwa Anda menyelinap ke dalam keluarga Huo saya dengan tujuan tersembunyi. Dilihat dari situasi yang saya alami, kemungkinan ini kecil, tetapi memang ada. Saya orang ini sangat mencurigakan. Selama ada sesuatu yang mencurigakan tentangmu, aku akan sangat waspada. Terutama orang-orang sepertimu yang tidak bisa kulihat. Di hari-hari biasa, aku tidak akan membiarkanmu mendekat 10 langkah ke arahku, dalam. Lu Fan mengangkat alisnya sedikit dan berkata, lalu mengapa kamu tidak mengantarku turun gunung, tetua? Tetua kelima berkata dengan tenang sederhana sekali. Karena kamu memang sangat berbakat. Saya menyukai anak muda yang berbakat. Di dunia ini, terkadang, kejeniusan adalah segalanya. Saya tidak akan pernah menyerah begitu saja pada kejeniusan. Biarkan orang. Setelah jeda, tetua kelima melanjutkan itulah mengapa saya mengucapkan kata-kata ini kepada Anda hari ini. Pertama, itu memang apa yang saya katakan dari lubuk hati saya. Kedua, apapun tujuan Anda datang ke Huo kami keluarga. Sekarang saya bisa izinkan saya memberitahu Anda dengan jelas, jika Anda datang dengan niat baik, maka Anda akan mendapatkan semua yang Anda miliki di keluarga Huo. Jika Anda datang dengan niat buruk, maka Anda akan mati tanpa tempat pemakaman. Lu Fan mengangguk dengan jelas dan berkata saya mengerti, Penatua. Tetua kelima tersenyum dan berkata bagus untuk dipahami. Anda adalah pemuda yang cerdas. Anda memiliki kemampuan, mentalitas, dan pengetahuan. Saya sangat optimis terhadap Anda. Pil abadi pembakar api yang Anda mainkan di depan umum kemarin benar-benar bagus. Yang Yanning sangat bagus, sangat sulit untuk melihat bahwa Anda baru saja mempraktikannya. Dengan bakat luar biasa seperti itu jelas bukan sesuatu yang datang dari kumpulan. Jangan mati hanya demi keuntungan kecil. Lu Fan berkata keterampilan sepele tidak bisa disembunyikan dari mata orang yang lebih tua. Tetua kelima tersenyum dan mengangguk, dan mereka berdua sudah sampai di pintu ruang pertemuan. Ini adalah pertama kalinya Lu Fan melihat aula megah ini dari dekat, cahaya yang mengalir dari 5 elemen menarik Lu Fan dalam sekejap. Di depan pintu aula pertemuan, ada kotak tiang besar dengan tulisan Tao besar terukir di atasnya. Sapuan kuasnya kuat dan alami, seolah ada rahasia tersembunyi di dalamnya. Tetua kelima berkata, saya ingin memberi Anda kesempatan. Sekarang, kesempatan ada di depan Anda, itu tergantung apakah Anda dapat menangkapnya. 2 hari kemudian, Anda akan bertarung melawan Jin Shaoyan. Tidak hanya harus kamu menang, terlebih lagi, kita harus meraih kemenangan besar dan mengalahkan lawan dalam 3 langkah. Lu Fan mengangguk kosong. Dia sepertinya tidak mendengarkan kata-kata tetua kelima sama sekali. Semua perhatiannya dialihkan oleh kata Tao dan ruang pertemuan di depannya. Tetua kelima menekan tangan kanannya dengan ringan ke dalam kehampaan,
dan dalam sekejap, kata itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Lu Fan berjalan ke arahnya tanpa sadar, sampai ke tengah kata Dao, dan perlahan duduk bersila. Tetua kelima berkata dengan lantang, lebih baik menyadari kebenaran sekali saja daripada tidak tahu apa-apa selamanya. Kamu masih punya waktu 2 hari. Lu Fan perlahan menutup matanya, dan napasnya dengan cepat tenggelam. Gua Yanxian, tempat rahasia keluarga Huo. Di tengah nyala api yang mengalir seperti air, seorang laki-laki sedang duduk di atasnya, lautan api berputar-putar di bawahnya, gelombang panas yang tak terbatas menyerbu tubuhnya, dan garis-garis cahaya merah menyala beredar di tubuhnya. Tubuhnya transparan, dan semua meridian serta pembuluh darah dapat terlihat dengan jelas. Cahaya merah menyala yang mengalir menyebar di sepanjang meridiannya hingga ke anggota badan dan tulangnya, dan ada gelombang panas yang melonjak di antara napas dan embusan napasnya. Jubah merah melayang tertiup angin, dan suara klik tiba-tiba terdengar dari tubuh pria itu. Lalu, pria itu tiba-tiba membuka matanya. Hampir seketika, lautan api di bawahnya mulai melonjak dengan ganas. Tornado api besar melesat langsung ke puncak gua. Formasi cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyala, menghalangi api tornado. Saat ini, bayangan mulai muncul di dinding sekitarnya. Itu adalah Ibel 15 api dengan 3 kepala dan 6 lengan, mengenakan baju besi api dan memegang senjata api, mengeluarkan suara yang membosankan. Satu demi satu, hantu muncul satu demi satu, dan segera memenuhi seluruh gua. Di antara nyala api tornado, wajah manusia yang mengambang juga muncul. Langit, bumi, peradangan, panas, api. Wajah manusia melontarkan 5 kata ini satu demi satu. Cahaya di mata pria itu menjadi semakin kuat. Minum. Tiba-tiba pria itu berteriak keras. Wajah manusia hancur, dan nyala api tornado berhenti tiba-tiba dan jatuh kembali. Sosok Ibel 15 api di sekitarnya dengan cepat menghilang, dan semuanya kembali tenang. Sambil menarik napas dalam-dalam, pria itu melihat ke tangan kanannya, lambang api bening di telapak tangannya sudah terbentuk. Melihat ke tangan kirinya lagi, bola api biru juga mengembun menjadi jimat. Pria itu tersenyum dan berkata, seni api abadi Sifu ini akhirnya memungkinkan saya untuk mempraktikkannya sampai tingkat kecil. Dengan cara ini, Sui Mingkong, mari kita lihat bagaimana Anda dapat menghentikan saya kali ini. Dengan lambaian tangannya, api di bawahnya tiba-tiba menghilang tanpa bekas. Ternyata nyala api tersebut sama sekali bukanlah nyala api terbuka, bahkan bukan api langit dan bumi, melainkan api hati manusia. Dengan langkah panjang, pria itu berjalan keluar gua, dengan senyuman di wajahnya, dan jubah merah menyala di tubuhnya mulai bersinar sedikit. Karakter api di dadanya bersinar terang, saat dia keluar gua, yang dilihatnya adalah tebing. Awan, gunung, dan lautan kabut membuat dunia tidak terlihat. Pria itu perlahan melayang, dan di lautan awan tidak jauh dari sana, ada portal yang bersinar. Pria itu terbang ke pintu, mendarat dengan telapak kakinya, dan awan di sekitarnya tiba-tiba menghilang. Kristal merah menyala mulai terlihat, dan pria itu berkata dengan keras kepada 2 penjaga gerbang di luar pintu, pergi dan lapor. Saya, Huo Longqing, telah keluar dari pengasingan. Kedua pemurniki yang menjaga pintu segera membungkuk dan memberi hormat, dan berkata serempak, selamat datang tuan muda keluar dari pengasingan. Huo Longqing melambaikan tangannya, dan segera Ki Refiner terbang menjauh. Huo Longqing memandang Ki Refiner lainnya dan bertanya dengan lembut, apakah ada sesuatu yang terjadi dalam keluarga baru-baru ini? Katakan padaku, katakan padaku. Ya, tuan muda tertua. Baru-baru ini, sekelompok Master Qigong dari keluarga Jin datang ke keluarga untuk bersaing dengan keluarga Huo kami dan mengalahkan tuan muda kedua Huo Longsu. Ki Refiner menjawab dengan cepat. Huo Longqing segera mengerutkan kening dan berkata, ada hal seperti itu, Ham. Anak-anak dari keluarga Jin juga telah menindas keluarga Huo saya. Mereka belum pergi, saya akan pergi menemui mereka. Pemurniki berkata dengan keras, mereka belum pergi. Mereka masih harus melawan Tuan Lu Fan besok. Huo Longqing berkata dengan heran, Lu Fan. Siapa ini? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia? Pemurniki menjawab, saya tidak tahu. Tetapi dikatakan bahwa dia adalah diaken penyapu berjubah emas baru dari Gunung Tianu. Semakin banyak Huo Longqing mendengarkan, semakin menarik dia jadinya. Dia tersenyum dan berkata, diakon penyapu. Apakah kita masih memiliki posisi ini di keluarga Huo? Oh, saya ingat. Saya mendengar dari kakek saya bahwa Penatua Bai Yin mengaku sebagai diakon penyapu. Dia berada di kemarahan Tian. Gunung itu telah tersapu selama bertahun-tahun. Sekarang gunung lain telah datang, jadi saya harus pergi dan melihatnya. Mengatakan ini, Huo Longqing menunjukkan senyum cerah di wajahnya, menggerakkan jari-jarinya sedikit, dan seberkas api menyala, dan sosok Huo Longqing menghilang tanpa jejak. Gunung Tianu, di depan ruang pertemuan. Lu Fan duduk dengan tenang di tanah, seperti batu aneh di langit dan bumi. Tubuh tidak bergerak, pikiran tidak bergerak,
dan langit dan bumi tidak bergerak. Segala sesuatu dalam radius 5 kaki di sekitar Lu Fan sepertinya telah berhenti, dan bahkan Lu Fan sendiri tidak mengeluarkan suara nafas sama sekali. Tidak jauh dari situ, beberapa lelaki tua berjubah putih sedang duduk di atap ruang pertemuan, memandang Lu Fan sambil tersenyum. Mereka minum teh dan mengobrol, sebuah meja kayu melayang di udara, melambai untuk mengembunkan air langit dan bumi menjadi teh, dan melambai untuk mengangkat awan berkabut menjadi kursi. Salah satu lelaki tua itu terkekeh dan berkata tetua kelima, dalam 2 hari, saya ingin dia memahami cara alami langit dan bumi. Bukankah ini terlalu keras? Tidak ada gerakan sama sekali pada anak ini, dan dia adalah mungkin macet. Penatua kelima terkekeh dan berkata semakin banyak kasusnya. Penatua ketiga, apakah Anda lupa berapa banyak kesulitan yang kita alami dan berapa banyak dosa yang kita tanggung ketika kita melintasi jurang alam ini sebelum kita dapat melihat sedikit kekosongan itu? Tetua ketiga mengangguk dan berkata itu benar. Tapi menurutku pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk memahaminya sepenuhnya dalam 2 hari. Tetua kelima berkata saya tidak pernah berpikir dia akan bisa memahaminya dalam 2 hari. Selama dia bisa melihat sedikit arti sebenarnya, dia bisa langsung memasuki alam Master Ki abadi setengah langkah. Ketika saya punya lain kali, mari kita lihat. Saya pasti bisa memahaminya. Tetua ketiga berkata sungguh bakat yang menakutkan bagi seorang Master Energi Abadi yang berusia kurang dari 30 tahun. Selama dia tidak mati muda, pencapaiannya di masa depan pasti akan lebih tinggi daripada Anda dan saya. Tetua kelima tersenyum dan berkata, mungkin. Saat dia berbicara, alis Lu Fan tiba-tiba bergerak sedikit. Meski gerakannya halus, namun memicu kekuatan langit dan bumi di sekelilingnya. Bagaikan batu yang jatuh ke danau, riaknya naik dan menyebar perlahan. Tetua kelima dan tetua ketiga terdiam pada saat yang sama, dan mereka menatap Lu Fan dengan saksama. Perlahan, bahu Lu Fan bergerak lagi, suara tajam terdengar, dan Gang Qi tiba-tiba muncul di tubuh Lu Fan. Ekspresi tetua kelima dan tetua ketiga sedikit berubah ketika mereka melihat aura di tubuh Lu Fan. Kekuatan apa ini? Kelihatannya seperti vitalitas, tapi tidak terlihat seperti vitalitas. Begitu kedua orang itu selesai berbicara, dunia tiba-tiba menjadi gelap. Awan gelap berkumpul dan guntur terdengar. Pada saat ini, Lu Fan perlahan membuka matanya. Mata macam apa itu, yang dipenuhi cahaya 5 elemen. Angin bertiup kencang, dan tubuh Lu Fan melayang dengan sendirinya. Di langit, seberkas cahaya tiba-tiba jatuh, menyinari langsung ke Lu Fan. 5 elemen cahaya berkumpul menjadi jimat dan perlahan menerangi tubuh Lu Fan. Jimat itu sangat terang sehingga tampak seperti jimat kecil bagi orang lain, tetapi jimat Lu Fan sepertinya menutupi seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, jimat itu jatuh ke tubuh Lu Fan dan mulai mengeluarkan suara mendengung. Tetua kelima dan tetua ketiga tiba-tiba berdiri, terkejut. Tetua kelima bergumam mungkinkah dia benar-benar memahaminya. Tetua ketiga berkata perlahan tidak hanya dia telah sepenuhnya tercerahkan, dia tampaknya telah menyentuh esensi langit dan bumi. Lihatlah tangannya. Setelah berbicara, tetua ketiga menunjuk ke telapak tangan Lu Fan. Di sisi kiri, 5 elemen mempesona. Di tangan kanannya, kilatan hitam dan putih. Apa itu? Kenapa ada cahaya seperti itu di tangannya? Tetua kelima tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Tetua ketiga berkata dengan lantang ini seperti energi yin dan yang seorang pejuang. Tapi itu tidak mungkin. Bagaimana energi yin dan yang seorang pejuang bisa muncul di tangan pemurni Qi? Terlebih lagi, dengan jenis budidaya apa dia punya, dia bahkan tidak bisa menyentuh tepi energi yin dan yang. Itu benar. Saat dia berbicara, 5 elemen cahaya di tangan Lu Fan tiba-tiba berubah menjadi nyala api. Pada saat ini, guntur 5 warna jatuh dari langit. Itu memukul Lu Fan dengan keras. Guntur kesengsaraan. Tetua kelima berkata dengan suara serak. Tetua ketiga berkata dan itu adalah 5 elemen guntur surgawi. Keduanya benar-benar terdiam. Apa yang terjadi pada Lu Fan hari ini sudah cukup untuk mengubah semua rutinitas latihan ortodoks mereka. Tubuh Lu Fan terguncang dengan keras, jubah emasnya langsung dipotong menjadi 2, tubuh Lu Fan juga segera dipotong, dan asap mengepul di sekujur tubuhnya. Guntur menderu, dan guntur besar terdengar jelas tidak hanya di Gunung Tianu, tetapi juga di seluruh desa keluarga Huo. Semua orang melirik ke arah Gunung Tianu dengan rasa ingin tahu. Huo dan Su, yang sedang memulihkan diri di rumah, sedang mengunyah ramuan obat dan berkata, penatua mana yang membuat terobosan lagi. Ada begitu banyak gerakan. Di desa, beberapa lampu emas menyala. Jin Shaoyan dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mata mereka berkedip dan berkata apakah keluarga Huo telah menambahkan orang terhormat lainnya. Masalah ini harus diingat dengan jelas, dan tidak ada detail yang salah. Di belakangnya, beberapa praktisi Qigong keluarga Jin menanggapi dengan lantang. Gunung Tianu. Ling Yao yang sedang memegang sapu dan mengobrol dengan Bai Yin, tiba-tiba berhenti dan melihat ke arah puncak gunung. Bai Yin meliriknya dan berkata,
sesepuh lain telah membuat terobosan. Apakah kamu melihatnya? Keluarga Huo kami memiliki dasar yang dalam. Kamu, gadis kecil, akan memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Ling Yao merasa sedikit tidak nyaman di hatinya dan berkata dengan lembut Lu Fan. Bai Yin tersenyum dan berkata, apa katamu? Ling Yao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Senior Bai Yin, di mana kamu baru saja berbicara? Oh, tuan muda ketiga dari keluarga Huo, apakah itu Huo Yan? Di mana dia sekarang? Titik. Di depan ruang pertemuan, jimat 5 elemen yang besar mengikuti guntur dan menekan Lu Fan dengan kuat. Tampaknya mencoba masuk ke dalam tubuh Lu Fan, jimat itu menyusut dengan putus asa, dan tubuh Lu Fan terus-menerus bergerak-gerak. Jimat itu mati-matian berusaha menembus tubuh Lu Fan, tetapi Lu Fan merasa dia tidak punya tempat untuk menyerapnya. Namun jika dia tidak menerima jimat ini, sepertinya dia tidak akan bisa menerobos sepenuhnya. Lu Fan juga ingin menerimanya, ini adalah langkah baginya untuk melompati gerbang naga dan sepenuhnya memasuki alam Tiangang, yang juga merupakan alam Master Ki abadi. Namun langkah ini nampaknya begitu sulit di saat-saat terakhir ini. Lu Fan mengertakkan gigi dan bertahan, jika bukan karena kekuatan dunia di tubuhnya dan Lao Jiu yang berusaha mati-matian melepaskan kekuatannya. Dia telah dihancurkan sampai mati oleh jimat itu. Lu Fan jatuh kembali ke tanah dari langit, jimat 5 elemen yang menakutkan berada tepat di atas kepalanya, masih menekan dengan putus asa. Bagaimana? Lu Fan berteriak keras. Ketika tetua kelima dan tetua ketiga melihat pemandangan ini, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tetua kelima, bantu selamatkan orang. Jimat 5 elemennya terlalu kuat dan tidak bisa dicantumkan padanya. Dia akan mati. Tetua ketiga tidak tahan lagi dan siap mengambil tindakan. Namun tetua kelima menangkapnya dan berkata, tidak. Jika kita mengambil tindakan, terobosannya kali ini akan sia-sia. Apakah kamu akan menyaksikan dia mati? Tetua ketiga berkata dengan tajam. Tetua kelima mengertakkan gigi dan berkata, tunggu sebentar. Sepertinya dia bisa bertahan. Pada saat ini, Lu Fan sudah berlutut dengan satu kaki. Jimat besar seperti awan sudah menguasai dirinya. Tuan yang hebat, kamu tidak boleh menyerah. Kamu berperang melawan langit. Jika kamu ingin menghancurkannya sepenuhnya dan menaklukkannya, itu akan menjadi milikmu. Lu Fan benar-benar tidak dapat berbicara, tetapi pada saat ini, dia merasakan suatu kekuatan disuntikkan ke dalam tubuhnya. Kekuatan familiar itu adalah Xiao Hei. Saat ini, Xiao Hei langsung dirasuki lagi. Dengan kekuatan Xiao Hei, Lu Fan merasa bahwa dia memiliki kekuatan yang lebih besar. Dia menatap jimat besar itu dan diam-diam mengertakkan gigi kenapa kamu tidak bisa masuk. Mengulurkan tangannya, Lu Fan langsung menyentuh jimat itu. Jimat itu juga tiba-tiba berfluktuasi, seolah ingin disuntikkan ke tubuh Lu Fan. Tetapi pada saat ini, Lu Fan merasakan kekuatan aneh menggenggam tangannya. Sebuah cincin perlahan menyala dengan kilau yang seharusnya tidak ada. Lu Fan terkejut. Cincin ini jelas merupakan cincin kepala keluarga Lu. Itu diturunkan kepadanya oleh kakeknya, Lu Haoran. Untuk waktu yang lama, Lu Fan belum mengetahui tujuan dari cincin ini. Tapi saat dia berada di gudang senjata Wu Angwo, dia menelan pedang tak dikenal yang entah kenapa. Namun hari ini, cincin tersebut sebenarnya mulai bergerak dengan sendirinya. Lu Fan tiba-tiba mengerti bahwa mungkin cincin inilah yang mencegahnya menggabungkan jimat 5 elemennya. Jika cincin orang pembawa sial ini tidak bergerak, hal pertama yang dilakukannya adalah melukai pemiliknya. Lu Fan juga sedikit marah, dan dia mengulurkan tangan untuk melepas cincin itu. Tetapi pada saat ini, pedang patah tiba-tiba terbang, tanpa peringatan apapun, dan menebas jimat 5 elemen langit dan bumi. Saat berikutnya, dunia tiba-tiba menjadi gelap. Tetua kelima dan tetua ketiga tiba-tiba kehilangan pandangan terhadap Lu Fan. Hanya Lu Fan sendiri yang bisa melihat pedang patah itu menelan jimat 5 elemen langit dan bumi sepenuhnya. Dia iri sekali saat melihatnya, sial, ini jimat 5 elemen langit dan bumi miliknya. Dia akhirnya menggerakkan dunia dan mendapatkan sesuatu. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambilnya kembali, tapi pedang tanpa nama itu tiba-tiba kembali ke cincinnya. Tiba-tiba, Lu Fan mendengar suara bersendawa. Lalu suara sembrono datang dari benak Lu Fan. Bertarung melawan langit adalah kesenangan yang tiada habisnya. Keturunanku, bekerja keras. Aku akan membantumu menyelesaikan masalahmu. Jangan terlalu berterima kasih padaku. Lu Fan masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sebuah gambaran muncul di benaknya. Seorang lelaki tua yang jahat, duduk di atas kuda kurus, dengan sebuah buku dan pedang patah tertancap di pinggangnya, tersenyum dan melambai pada dirinya sendiri, menyenandungkan lagu pendek Aku adalah tuanmu, kamu adalah muridku. Anda harus menuangkan air untuk membasuh kakiku, dan kamu harus mencarikan gadis cantik untukku. Gulungan gambar tiba-tiba runtuh, langit menjadi cerah, dan semuanya kembali ke keadaan semula. Lu Fan terengah-engah dan tiba-tiba merasa tubuhnya penuh kekuatan.
Melihat ke atas, dunia tampak secara detail. Lu Fan tiba-tiba menyadari bahwa dia bisa melihat segala sesuatu antara langit dan bumi. Langit dan bumi menyatu menjadi satu, yaitu Tao. Tao melahirkan yang satu, melahirkan dua, dua melahirkan tiga, dan tiga melahirkan segala sesuatu. Ini segalanya, ini asal-usulnya, ini garis besarnya. 5 elemen terintegrasi dan tersembunyi di dalam Tao. Lu Fan dapat melihat transformasi spesifik dari 5 elemen dan setiap fluktuasi kekuatan. Terutama 5 elemen api di langit dan bumi, ketika Lu Fan melambaikan tangannya, otomatis apinya mengembun menjadi bola cahaya di tangannya. Ada pemahaman yang jelas dalam benaknya bahwa api yang ekstrim dapat menerangi bumi dan menerangi segala sesuatu. Lu Fan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah matahari yang terik. Kali ini, dia melihat dengan jelas apa itu matahari. Itu adalah bola cahaya besar yang akan menghasilkan panas. Yang tertutup di atasnya adalah api langit dan bumi. Jalan api, Lu Fan berkata sambil tersenyum. Ini adalah Tao tingkat pertama yang dia sadari, jalan api di langit dan bumi. Masuk ke dalam Tao, Lu Fan melambaikan tangannya untuk membubarkan api, menghadap langit dan bumi, dan menarik napas dalam-dalam. Apakah Anda seorang pemurni Qi atau pejuang? Langkah ini adalah yang paling penting. Berapa banyak orang, sepanjang hidup mereka, yang tidak dapat melewati ambang batas ini? Berapa banyak orang yang telah mengorbankan segalanya untuk mengambil langkah ini, hanya untuk melihat sekilas jalan surga? Baginya, hari ini sesederhana itu. Itu sangat sederhana sehingga Lu Fan sendiri tidak dapat mempercayainya. Meski pada akhirnya ada sedikit kesalahan saat memasukkan jimat langit dan bumi ke dalam tubuh, secara keseluruhan semuanya berjalan sangat lancar. Yang paling mengejutkan Lu Fan adalah meskipun jimat 5 elemen langit dan bumi tidak tercetak di tubuhnya, mengapa Lu Fan merasa bahwa dia telah benar-benar memasuki alam tiangang. Miliki caramu sendiri. Mungkinkah jimat 5 elemen langit dan bumi tidak berpengaruh sama sekali? Kemudian dia memikirkan pedang tanpa nama yang baru saja terbang keluar dari ring, dan sosok lelaki tua ceroboh yang muncul secara misterius di benaknya. Lu Fan selalu merasa ada yang aneh di dalamnya. Tapi dia benar-benar tidak dapat menemukan petunjuk apapun, melihat cincinnya, Lu Fan terdiam untuk waktu yang lama. Langit dan bumi kembali tenang, dan matahari membubarkan awan gelap. Di depan ruang pertemuan, sepertinya tidak ada yang berubah. Hanya Lu Fan, yang berdiri di sana, yang mulai memiliki aura misterius dan misterius memenuhi seluruh tubuhnya. Tetua kelima dan tetua ketiga tampak tidak percaya. Kegelapan pada saat itu menutupi mereka sepenuhnya. Dengan kultivasi mereka yang terhormat, mereka bahkan merasakan sedikit ketakutan dalam kegelapan. Ini benar-benar tidak terbayangkan. Lu Fan bukanlah orang yang sangat kuat. Bagaimana Hedehe bisa melepaskan kekuatan yang membuat Yang Mulia tidak berdaya? Keduanya terbang ke bawah di depan Lu Fan, memandangi tubuh Lu Fan dari atas ke bawah dengan mata yang aneh. Terobosan. Suara tetua kelima sedikit serak, seolah dia masih syok. Lu Fan tersenyum dan mengangguk ada sedikit terobosan. Terima kasih tetua kelima atas kesempatannya. Tetua ketiga meraih tangan Lu Fan, dan Lu Fan tiba-tiba merasakan suatu kekuatan mencoba masuk ke dalam tubuhnya. Sebelum dia bisa bergerak, kekuatan dunia di dalam tubuhnya mulai bergerak. Segera, kekuatan tetua ketiga langsung ditelan. Tetua ketiga segera menarik tangannya karena terkejut jalan apa yang telah kamu pahami sepenuhnya. Lu Fan tersenyum dan tidak berkata apa-apa, dan kekuatan dunia di tubuhnya perlahan menjadi tenang. Gangki mengalir dan tumbuh di dalam tubuh, saat Lu Fan mengambil langkah penting ini, Lu Fan samar-samar bisa merasakan kekuatan dunia di dalam tubuhnya, yang perlahan mulai diserap oleh gangkinya. Itu awal yang bagus, bukan? Lu Fan membungkuk dan berkata dua orang tua, saya sedikit lelah. Bisakah Anda kembali dan beristirahat? Sepertinya saya telah mendapat pencerahan di sini selama beberapa hari. Penatua kelima sepertinya memiliki ribuan hal yang ingin dia tanyakan, tetapi ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, Penatua kelima tidak menanyakannya. Setelah beberapa saat, tetua kelima berkata pergilah. Jangan lupakan kompetisi dengan Jin Shaoyan besok. Lu Fan mengangguk sambil tersenyum dan segera pergi. Melihat punggung Lu Fan, tetua ketiga berkata dengan lembut anak ini punya rahasia besar. Tetua kelima mengangguk dan berkata ya, hanya saja saya tidak dapat memahami satu pun rahasia ini. Apakah ini hal yang baik atau bencana? Tetua ketiga merenung untuk waktu yang lama, dan tetua kelima menundukkan kepalanya dan melihat ke tanah tempat Lu Fan baru saja berdiri. Di sana, ada sepasang jejak kaki yang jelas, tertanam di dalam kristal. Tetua kelima sedikit mengernyit, membungkuk, dan mengulurkan tangan untuk menyentuh jejak kaki itu. Ada cahaya aneh di matanya, dan tetua kelima bergumam tubuh fisik ini tampaknya agak terlalu kuat. Lu Fan berjalan dari ruang pertemuan ke pedalaman keluarga Huo dengan senyum cerah di wajahnya. Keadaan pikiran jernih, segala sesuatu kosong dan jernih, seolah tak terkendali di langit dan bumi.
Kegembiraan seperti ini datang dari hati dan tak terlukiskan. Lu Fan bisa merasakan setiap inci meridian dan tulangnya memancarkan kegembiraan. Benar saja, bukan hal yang tidak masuk akal jika semua orang di dunia ingin menjadi seorang Tao. Bukan hanya karena kekuatannya yang meroket setelah memasuki Tao, tetapi mungkin yang lebih penting karena hati langit dan bumi yang transparan. Pada saat ini, Lu Fan mengingat apa yang dikatakan senior Bai Yin kepadanya, dan tiba-tiba dia menjadi tercerahkan. Benar saja, pencerahan adalah menyapu debu, segala sesuatu adalah jalan surga, menyapu pikiran-pikiran yang mengganggu, menenangkan pikiran, dan hati yang murni bisa langsung mencapai langit cerah. Lu Fan juga melambaikan tangannya dengan santai, tanpa menggunakan kekuatan apapun, dia hanya perlu menggerakkan telapak tangannya secara acak di dunia, dan segala sesuatu di sekitarnya akan berubah sesuai dengan pikirannya. Di mata Lu Fan, dunia saat ini bukan lagi sekedar kekuatan 5 elemen. Sebaliknya, mereka adalah kekuatan yang menopang langit dan bumi serta membentuk aturan segala sesuatu. Aturan-aturan ini seperti lautan luas, yang membentuk segala sesuatu di dunia. Itu adalah kekuatan yang tersembunyi di balik kekuatan langit dan bumi, dan merupakan kunci kelanjutan perkembangan dunia ini, menurut dunia disebut jalan surga. Orang yang tidak dapat melihatnya tidak akan pernah memahami keagungan dan keagungan jalan surga, juga tidak akan memahami betapa banyak perubahan aturan yang dapat dilakukan hanya oleh satu orang dan satu tindakan biasa. Apa yang harus dilakukan Lu Fan di masa depan adalah memahami dan mengendalikannya secara bertahap. Meskipun hal ini tampak mustahil, bagaimana manusia bisa mengendalikan lautan? Tapi karena seseorang pernah melakukannya sebelumnya, Lu Fan merasa dia tidak akan mendapat masalah. Lu Fan kembali ke pedalaman keluarga Huo. Dari kejauhan, Lu Fan melihat Ling Yao dan Bai Yin mengobrol dengan gembira. Bai Yin sepertinya mendengar langkah kaki di belakangnya dan tiba-tiba berbalik. Ketika dia melihat wajah Lu Fan, ada rasa tidak percaya di matanya. Lu Fan, apakah itu kamu? Bai Yin menunjuk ke arah Lu Fan dan berseru. Lu Fan mengerti maksud Bai Yin dan berkata sambil tersenyum, ya, saya membuat terobosan. Bai Yin tiba-tiba berdiri dan mendatangi Lu Fan, dengan mata yang sangat terkejut, dia menatap Lu Fan dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, Bai Yin berkata, Lu Fan, sepertinya pekerjaan menyapumu akan segera berakhir. Lu Fan tersenyum dan berkata, kalau begitu tolong minta senior Bai Yin untuk mengatur pekerjaan baru untukku. Bai Yin menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak punya tugas baru untuk membantu Anda di sini. Lu Fan, bagaimana Anda melakukannya? Saya tidak percaya ada orang di dunia ini yang bisa mengetahuinya sekaligus. Tapi hari ini kamu memberitahuku betapa jeniusnya dia. Lu Fan terkekeh dan berkata, jenius. Jika kamu mengenalku ketika aku masih kecil, kamu pasti tidak akan mengatakan itu. Bai Yin berkata, kembalilah. Hari ini, kamu bisa istirahat. Lusa, seseorang akan mengatur tugas baru untukmu. Lu Fan membungkuk dan memberi hormat. Bagaimanapun, senior Bai Yin dapat dianggap sebagai orang yang mengajarinya kebenaran. Meskipun dia hanya menguasai satu kalimat, Lu Fan masih mengingat kebaikannya. Ling Yao mengikuti Lu Fan, dan keduanya pergi dengan cepat. Sambil menarik ujung pakaian Lu Fan, Ling Yao berkata, Lu Fan, apakah kamu sudah memasuki alam Tiangang? Lu Fan mengangguk dan berkata dengan lembut, ya. Akhirnya memasuki alam Tiangang. Ling Yao hampir melompat kegirangan dan berkata dengan lantang, bagus sekali. Mulai hari ini, kamu bisa dianggap sebagai master di antara para master. Lu Fan tersenyum di seluruh wajahnya saat ini, Xiao Hei tiba-tiba muncul di bahu Lu Fan. Saat ini, Xiao Hei menyusut menjadi bola dan nafasnya hening. Melihat pemandangan ini, Ling Yao segera bertanya ada apa dengan Xiao Hei. Lu Fan mengangkat Xiao Hei, mengulurkan tangannya untuk menjelajah, dan segera merasakan kekuatan api yang jelas mengalir di tubuh Xiao Hei. Nyala api ini agak mirip dengan Yang Yan yang dipraktikkan Lu Fan, dan juga memiliki cahaya redup dari kekuatan dunia. Lu Fan tersenyum dan berkata Xiao Hei juga akan mundur. Karena itu, Lu Fan memasukkan Xiao Hei ke dalam cincin Jiuk Xiao miliknya. Alasan kenapa dia tidak memasukkannya ke dalam ikat pinggang adalah karena Huo Yan masih terjebak di dalam ikat pinggangnya, dia tidak ingin Xiao Hei kehilangan kemungkinan untuk menerobos karena Huo Yan. Selain itu, ramuan, bahan obat, dan harta karunnya yang benar-benar berharga sebenarnya semuanya ada di cincin Jiuk Xiao dibandingkan dengan rumah Master Ki abadi di ikat pinggang, ruang cincin Jiuk Xiao tampak lebih luas. Lu Fan merasa ini akan lebih membantu terobosan Xiao Hei. Mungkin saat Xiao Hei bangun lagi, dia akan diberikan kejutan kecil. Lu Fan dan Ling Yao kembali ke kamar kecil mereka. Ling Yao tiba-tiba memeluk leher Lu Fan. Lu Fan, aku sangat bahagia untukmu. Ling Yao berbisik di telinga Lu Fan. Lu Fan tersenyum, tapi telapak tangannya menyentuh tubuh Ling Yao. Apakah kamu ingin tahu seberapa kuat prajurit Tiangang itu? Lu Fan berbisik di telinga Ling Yao. Ling Yao menghembuskan napas biru, pipinya agak merah, dan dia bersenandung lembut.
Lu Fan melambaikan tangannya dan menutup pintu, lalu terdengar erangan pelan. Hari ini adalah hari yang membahagiakan. Awan putih perlahan menutupi matahari, seolah langit pun sedikit malu. Keesokan harinya fajar, desa keluarga Huo dipenuhi orang. Awalnya, hampir semua anggota keluarga Huo tiba di kaki Gunung Tianwu, menunggu pertempuran hari ini. Di depan kerumunan, sederetan Master Qigong berjubah naga emas yang mempesona melayang di udara. Pemimpinnya tidak lain adalah Jin Shaoyan. 3 hari tidak meredam amarah Jin Shaoyan, tapi membuatnya semakin mengingat rasa malunya, bahkan tak terlupakan. Jin Shaoyan membutuhkan waktu seharian penuh untuk mengetahui bahwa Lu Fan telah menipu mereka. Pil pemadam api Jin Yuan yang mereka sempurnakan pasti bisa memadamkan api. Namun itu tidak termasuk beberapa teknik api khusus dari keluarga Huo, seperti Yang Yan dan Shifu Immortal Fire. Setelah memikirkan hal ini, Jin Shaoyan dan yang lainnya menjadi lebih marah. Mereka telah bekerja keras dan menahan nafas hari ini untuk bersaing dengan Lu Fan. Jin Shaoyan bahkan mengumpat secara diam-diam. Hari ini kita harus mengalahkan Lu Fan, yang kalah. Di antara kerumunan, Huo Longzu berdiri dengan hormat di belakang seorang pria. Pria ini tidak lain adalah Huo Longqing, yang keluar dari Gua Yanxian belum lama ini. Saudara Zhu, mengapa Lu Fan yang kamu sebutkan belum datang ke sini? Huo Longqing melihat sekeliling dan bertanya dengan keras. Ketika Huo Longzu mendengar nama Lu Fan, dia terlihat sedikit jelek dan berkata perlahan apakah dia mencintaiku atau tidak. Mungkin dia serius, mungkin dia takut. Huo Longqing tersenyum dan berkata, benarkah? Saya mendengar dari orang lain bahwa sepertinya tidak seperti ini. Huo Longzu mengerutkan kening dan berkata, saudaraku, siapa yang kamu dengarkan? Huo Longqing menunjuk ke sekeliling dan berkata sambil tersenyum, kamu dapat mendengarkan apapun yang kamu mau. Huo Longzu kemudian mendengarkan dengan eksama, dan benar saja, anak-anak dari keluarga Huo di sekitarnya semuanya berbicara dengan lembut. Tuan Lu Fan belum datang. Tahukah kamu, orang-orang besar adalah yang terakhir tiba. Saya mendengar bahwa Tuan Lu Fan jauh lebih kuat daripada Huo Longqing, benarkah? Bukankah kamu datang menemuiku terakhir kali? Tuan Lu Fan menjatuhkan Jin Shaoyan dengan satu gerakan. Pertarungan hari ini pasti santai dan menyenangkan. Soalnya, tidak ada tetua yang datang. Hei, aku juga mendengar bahwa Tuan Lu Fan adalah pria misterius yang menerobos 5 lantai di sebuah menara tinggi dalam 1 hari dan menggabungkan 3 api menjadi 1. Benarkah atau tidak? Ternyata dia orang misterius itu. Ya Tuhan, bukankah Tuan Lu Fan memiliki setidaknya Yang Yan Cauldron Heavenly Jue tingkat 6? Ya, itu sebabnya aku bilang Jin Shaoyan pasti akan kalah. Wajah Huo Longzu menjadi lebih jelek setelah mendengar komentar tersebut, dia hanya menutup pendengarannya dan menutup matanya pada saat yang bersamaan. Huo Longqing mendengarkan dengan penuh minat, semakin dia mendengarkan, semakin dia ingin bertemu Lu Fan. Fakta bahwa keluarga Huo memiliki kejeniusan membuat Huo Longqing merasa sangat gatal dan berharap dia bisa bersaing dengan Lu Fan sekarang. Sebatang dupa lewat dan Lu Fan masih belum muncul. Jin Shaoyan lelah menunggu. Dengan suara nyaring, Jin Shaoyan berteriak ke arah Gunung Tianwu Lu Fan, keluarlah dan bertarunglah denganku. Apakah kamu akan menjadi seperti kura-kura yang menyusut? Di belakangnya, beberapa Master Qigong keluarga Jin mengikuti dan mengutuk Lu Fan kecil, cepat keluar dan mati. Kakek sudah lama menunggumu. Cepat turun gunung, berlutut di depan kami dan mohon ampun. Semakin banyak kutukan dari Jin Shaoyan dan lainnya menjadi semakin tidak menyenangkan. Anak-anak dari keluarga Huo di sekitarnya tidak tahan lagi mendengarkan, dan menunjuk ke arah Jin Shaoyan dan berteriak padanya. Pada saat ini, 2 sosok perlahan muncul di tangga batu kristal Gunung Tianwu. Lu Fan membawa Ling Yao dan berjalan menuruni gunung perlahan. Melihat sosok Lu Fan, semua teriakan dan makian berhenti tiba-tiba. Jin Shaoyan melambaikan tangannya dan memegang segel persegi di tangannya, dan energi di tubuhnya mulai berkumpul. Kamu akhirnya datang. Jin Shaoyan menunjuk ke arah Lu Fan dan berteriak keras. Lu Fan memandangnya dengan tenang, dan berjalan di depan Jin Shaoyan tanpa tergesa-gesa atau lambat. Maaf, ini agak terlambat. Aku sangat senang kemarin. Ling Yao tersipu di belakang Lu Fan dan berjalan cepat ke samping. Praktisi Qigong keluarga Huo di sekitar berpencar, menyisakan ruang bagi mereka. Persaingan hari ini antara keduanya berlangsung tanpa hambatan formasi. Tampaknya tetua kelima dan yang lainnya telah benar-benar kehilangan minat dalam kompetisi ini. Tidak hanya mereka tidak membentuk formasi pelindung, mereka bahkan tidak repot-repot melihatnya. Jin Shaoyan memandang Lu Fan dan berkata Lu Fan, 3 hari yang lalu, kamu menggunakan senjata ajaib untuk menjebak kami dan mengatakan bahwa ramuan kami palsu. Hari ini aku ingin menyelesaikan akun ini denganmu. Keluarkan senjata ajaibmu. Lu Fan memandangnya dengan tenang, lalu ke pemurni Qi di belakangnya, dan berkata sambil tersenyum tidak perlu senjata ajaib. Jin Shaoyan, aku akan memberimu kesempatan.
Pergi sekarang, kamu akan kehilangannya nanti, ini bukan hanya wajahmu sendiri, kemungkinan besar itu akan mempermalukan wajah keluarga Jinmu sepenuhnya. Belum terlambat untuk pergi sekarang. Jin Shaoyan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dia tertawa maju dan mundur, seolah dia baru saja mendengar lelucon yang sangat lucu. Lu Fan, kamu, seorang penyapu lantai, sebenarnya berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Apakah kamu biasanya menyapu lantai dengan mulutmu? Segel persegi di tangan Jin Shaoyan menyala, dan tiba-tiba, senyuman di wajahnya berubah menjadi ekspresi tegas. Lu Fan terkekeh dan menggelengkan kepalanya, terkadang, beberapa orang hanya butuh pelajaran. Lu Fan meletakkan tangannya di belakang punggungnya, memandang Jin Shaoyan dan beberapa pemurni Qi di belakangnya dan berkata, kalian bisa berkumpul, sama-sama. Jin Shaoyan sangat marah dengan sikap menghina Lu Fan dan berteriak pergilah ke neraka. Segel persegi di tangannya tiba-tiba mengeluarkan semburan cahaya warna-warni, langsung menuju ke tubuh Lu Fan. Cahaya yang ganas mengandung kekuatan yang sangat kuat dari 5 elemen. Di sekitar langit dan bumi, sejumlah besar formasi 5 elemen muncul pada saat yang bersamaan. 5 elemen mengelilingi dan menghabisi. Dalam sekejap, cahaya menyinari Lu Fan. Tapi Lu Fan tetap tidak bergerak, menatap Jin Shaoyan dengan tenang. Tiba-tiba, cahaya yang melintas di depan Lu Fan berhenti dengan sendirinya. Seolah-olah mereka dicubit oleh tangan yang besar, tidak mampu bergerak lebih jauh. Apa? Jin Shaoyan terkejut. Lu Fan memandangnya dengan acuh tak acuh dan berkata, sudah kubilang, kamu harus datang bersama. Jika kamu sendirian, aku akan merasa bosan. Saat dia mengatakan ini, cahaya redup bersinar di mata Lu Fan. Saat berikutnya, Jin Shaoyan melihat segel persegi di tangannya terbakar dengan sendirinya. Api yang berkobar membakar Jin Shaoyan hingga dia tidak bisa lagi menahan Fang Yin. Begitu api putih susu menyentuh tubuh Jin Shaoyan, api itu mulai menyebar dengan cepat. Lu Fan melihat lagi ke arah penyuling Qi di belakang Jin Shaoyan dan berkata, apakah kamu tidak akan mengambil tindakan? Para penyuling Qi ini benar-benar tercengang dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Lu Fan memandang mereka yang tumpul dan menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, tubuh beberapa orang tiba-tiba terbakar api. Vitalitas dalam tubuh mereka mulai membara secara gila-gilaan. Semua orang tercengang, dan beberapa lelaki tua berjubah merah berseru Tuan Qi Abadi. Huo Longqing tertawa terbahak-bahak, menepuk bahu Huo Longzhu dan berkata, menarik, saudara Zhu, kamu tidak kalah secara tidak adil. Naga api Zhu juga tercengang saat ini. Tidak ada metode, tidak perlu vitalitas, satu pandangan bisa menggerakkan langit, dan satu pikiran bisa berubah menjadi api. Ini adalah metode yang hanya dimiliki oleh orang-orang kuat di atas Master Qi Abadi. Meskipun Lu Fan tidak menunjukkan vitalitasnya, tangan ini sendiri membuktikan budidayanya. Jin Shaoyan dan yang lainnya jatuh ke tanah dan mulai berguling-guling dengan putus asa. Mereka mencoba menggunakan energi mereka sendiri untuk memadamkan api, tetapi ternyata ini adalah pendekatan yang sangat bodoh. Karena vitalitas mereka baru saja dilepaskan, itu langsung menyulut api. Nyala api semakin ganas, dan Jin Shaoyan serta yang lainnya sudah mengeluarkan jeritan nyaring. Jika ini terus berlanjut, pasti ada yang mati. Lu Fan melambaikan tangannya dan nyala api menghilang. Sekarang, api langit dan bumi, di tangannya, hanya dapat digambarkan sebagai sebuah lengan yang memerintah. Jin Shaoyan dan yang lainnya terengah-engah dan berbaring di tanah, berbau barbeque. Lu Fan berkata dengan tenang, apakah kamu belum pergi? Tidakkah menurutmu itu cukup memalukan? Jin Shaoyan sekarang menatap Lu Fan dengan ketakutan di matanya. Saat pertama kali bertemu Lu Fan di toko bubuk dangun, dia mengira Lu Fan adalah orang sulit yang mengetahui teknik serangan khusus, tapi itu saja. Ketika dia dirobohkan oleh minuman ringan Lu Fan untuk kedua kalinya, Jin Shaoyan berpikir bahwa dia baru saja menyelesaikan pertempuran dan kehabisan energi, jadi Lu Fan memiliki kesempatan untuk mengambil keuntungan darinya, dan Lu Fan hanyalah orang biasa, lawan. Namun hari ini yang ketiga kalinya. Lu Fan membuktikan betapa besarnya kesenjangan di antara mereka dengan fakta yang kuat. Saat ini, Lu Fan adalah ibel 15 yang tiada taranya di hati Jin Shaoyan. Jin Shaoyan ketakutan, bangkit dan lari. Beberapa pemurni Qi dari keluarga Jin segera menyusul. Hari ini, seperti yang dikatakan Lu Fan, mereka benar-benar malu. Dia dikalahkan oleh Lu Fan dengan satu gerakan, dan Lu Fan bahkan tidak menggerakkan tangannya. Selama masalah ini menyebar, dia tidak hanya akan kehilangan muka, tetapi wajah keluarga Jin juga akan terlempar ke tanah. Jin Shaoyan tidak bisa membayangkan hukuman apa yang akan dia terima setelah kembali ke keluarga Jin. Tapi dia tahu jika dia tinggal di keluarga Huo lebih lama lagi, nyawanya pasti tidak akan terselamatkan. Jin Shaoyan dan yang lainnya berlari sangat cepat dan menghilang sepenuhnya dalam waktu singkat. Semua pemurni Qi dari keluarga Huo tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak akan sopan jika diejek oleh anak-anak keluarga Jin.
Naga api Kingdu bertepuk tangan ringan dan bersiap untuk melangkah maju. Anak-anak dari keluarga Huo di sekeliling memandang Lu Fan dengan kagum. Banyak gadis dari keluarga Huo memiliki mata yang berbinar dan sepertinya ingin maju dan mengobrol dengan Lu Fan. Namun sebelum mereka bisa mencapai Lu Fan, seberkas cahaya tiba-tiba jatuh dari langit dan mendarat tepat di depan Lu Fan. Dengan dentang, sepotong kristal jatuh ke tanah. Setengah dari kristal itu terbuka, semua orang melihatnya dan melihat garis karakter besar di kristal itu. Lu Fan, jadilah diaken gerbang dalam keluarga Huo, kenakan jubah ungu, dan jaga taman pengobatan spiritual. Lu Fan melihat baris tulisan ini dan sedikit mengernyit. Memalingkan kepalanya untuk melihat ke arah Gunung Tianu, Lu Fan diam-diam bertanya-tanya siapa yang mengatur pekerjaan baru ini untuknya. Tetapi saat ini, semua praktisi Qigong keluarga Huo di sekitar menghirup udara dingin dan berteriak, saya disegel dengan jubah ungu. Saya juga menjaga kebun obat, pekerjaan yang bagus. Mengapa saya tidak memilikinya? Membagikan. Ayolah, apakah kamu memiliki tingkat kultivasi orang lain? Saya pikir Lu Fan cepat atau lambat akan menjadi orang berjubah merah. Jubah ungu Shou Yaoyuan hampir sama dengan jubah merah ya. Lu Fan mendengar semua diskusi ini. Senyum tipis muncul di wajahnya, pekerjaan ini sepertinya bagus. Mengangkat kepalanya, Lu Fan membungkuk ke Gunung Tianu. Di gunung, tetua kelima berkata kepada Bai Yin pekerjaan ini tidak buruk. Bai Yin tersenyum dan berkata tetua kelima sangat menghormatinya. Tetua kelima tersenyum dan berkata bukannya saya menganggapnya tinggi, tapi dia baru saja membuktikan kemampuannya. Jika dia bisa membuat kemajuan dalam bulan ini, saya akan membiarkan dia berpartisipasi dalam kompetisi 5 tahun dari 5 besar keluarga. Bai Yin berkata kalau begitu Lu Fan pasti akan menjadi terkenal dalam satu gerakan. Saat itu, orang-orang dari keluarga lain akan datang untuk merebutnya. Tetua kelima berkata jadi, pertama-tama kita harus memberinya rasa manis dan memenangkan hatinya. Dia orang yang cerdas dan harus bisa memahami upaya yang melelahkan ini. Hakuin tersenyum dan mengangguk. Di kaki Gunung Tianu, dua lelaki tua berjubah merah berjalan mendekati Lu Fan. Lu Fan, apakah kamu masih mengenal kami? Lu Fan melihat mereka berdua dan berkata sambil tersenyum Senior Huos, Senior Huosong, kamu baik-baik saja. Huo Ze tersenyum dan berkata Lu Fan, kamu luar biasa. Hanya dalam beberapa hari, kamu telah mencapai posisi yang mirip dengan kami. Ikutlah denganku, aku akan mengajakmu mengunjungi taman ramuanmu. Mulai sekarang, ini dia wilayahmu. Lu Fan mengangguk sambil tersenyum dan mengikuti kedua lelaki tua itu pergi. Huo Longqing awalnya ingin melangkah maju dan mengobrol dengan Lu Fan, tapi tiba-tiba dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berhenti lagi. Berbalik, Huo Longqing berkata kepada Huo Longzu saudara Zhu, saya akan memberi Anda waktu 3 hari untuk mencari tahu segala sesuatu tentang Lu Fan, lalu menuliskannya ke dalam buku dan menaruhnya di meja saya. Naga api Zhu berkata dengan heran saudaraku, apa yang akan kamu lakukan? Huo Longqing tersenyum dan berkata ini hanya untuk mengenal lawanmu. Jarang bertemu seseorang di keluarga yang bisa bertarung dengannya. Kamu tidak mengerti perasaan ini. Huo Longqing menepuk bahu Huo Longzu dan pergi sambil tersenyum. Naga api Zhu diam-diam mengertakkan gigi dan mendengus dingin. Di sebelah utara desa keluarga Huo, terdapat pegunungan. Sebuah daratan yang diselimuti awan dan kabut, ditutupi oleh beberapa formasi. Membuka, Huo Ze mengangkat tangannya dan melambai, formasi diaktifkan, dan awan serta kabut surut. Yang terlihat adalah gunung yang penuh dengan bunga, tumbuhan dan pepohonan, dengan keharuman yang memikat dan energi spiritual yang melimpah. Beberapa sosok terlihat samar-samar berjalan melalui taman obat, dan tampaknya ada binatang spiritual yang terbang di sekitarnya. Semua orang terbang ke tanah. Huo Ze mengeluarkan jubah ungu dan menyerahkannya kepada Lu Fan dan berkata ini pakaianmu. Mulai hari ini, kamu akan menjadi diaken berjubah ungu dari sekte dalam keluarga Huo. Kamu bisa masuk dan keluar dari Huo keluarga dengan bebas, dan tidak ada yang akan peduli padamu. Satu-satunya permintaan adalah ya, jaga baik-baik taman ramuan ini. Lu Fan mengangguk penuh pengertian dan memandang ke arah taman obat. Berbagai bahan obat ajaib memantulkan cahaya langit dan bumi dan meregang bersama angin. Huo Song menunjuk ke samping dan berkata, gubuk itu milikmu. Lu Fan melihat ke samping dan sekilas melihat kabin bobrok. Huo Ze melihat sekeliling dan menghela nafas Lu Fan, kamu akan dianggap sebagai sosok yang kuat di keluarga Huo kami mulai sekarang. Meskipun kami belum saling kenal untuk waktu yang singkat, kami sudah ditakdirkan. Tolong jaga aku di masa depan, masa depan. Lu Fan tersenyum dan berkata pasti. Huo Ze mengeluarkan sebuah buklet dan menyerahkannya kepada Lu Fan dan berkata ini adalah inti dari formasi di sini. Kamu dapat membacanya perlahan. Kami akan pergi dulu. Setelah mengatakan ini, Huo Ze dan Huo Song terbang menjauh. Lu Fan memegang buklet itu,
melihat bahan obat yang tersebar di seluruh pegunungan dan dataran, dan berkata, pekerjaan ini kelihatannya sangat bagus. Ling Yao berkata akhirnya tidak perlu menyapu lantai. Lu Fan, kebun obat ini akan menjadi milik kita mulai sekarang, kan? Lalu bisakah kamu membuatkan ramuan untukku? Lu Fan tersenyum dan berkata, tentu saja, tidak masalah. 720.